Ini yang belajar VIP, ini air bibit abang ya. Ini air buat tamu, buat pasien nanti kita campur. Dan juga yang paling penting juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, netizen dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumat sekarang seperti biasa kita istiqomah rutinan tawasul, tahlil, tahmid, zikir dan sholawat dan muzakarah, dan tidak ada tanya jawab masalah keilmuan Allah Subhanahu wa taala, rahasia di balik rahasia Allah, masalah apa saja, masalah yang kalian alami pada saat ini. Insya Allah abang bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, abang menjadikan PR. Dan kalau yang memang rahasia, ya nanti cantumkan di WhatsApp abang 08128 94 kali 68, bisa WhatsApp abang. Ya. Tapi kalau abang balasnya telat, lama, mohon dimaaf, karena ratusan yang harus abang balas. Ya, seperti itu. Insya Allah membalas. Jadi, tolong muridku yang di Singapura, Brunei, Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan, ya, siapkan air bibit kamu siapkan. Air bibit kamu siapkan untuk mengobati orang. Pada saat nanti abang membaca sholawat, kita sama-sama membaca sholawat. Kamu membaca sholawat, tiupkan ke airnya. Akan menjadi air bibit. Yang sudah puasa, alhamdulillah, insya Allah barokah. Ya. Itu kalau Instagram itu berdiri, jangan tidur. Instagram berdiri, jangan tidur. Kita nontonnya kepalanya miring. Lempengin. Instagram tuh jangan beda sama YouTube. Ya, ada gangguan sedikit, gangguan gaib kepala hitam. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tadi Ustaz Rafiki agak telat, ya, karena ada takziah dan lain-lain. Kita bersyukur Fatihah. Tapi semua yang belajar VIP, ya, itu goyang nggak? Gambarnya goyang nggak? Ya, jangan nanti ada yang ngomong kemarin, bang, gambarnya goyang-goyang, bang, jelek, videonya butak buram. Akhirnya beliin handphone baru, beliin handphone. Tinggal nunggu AC, mama, AC-nya lagi nunggu mal tanggal berapa? Tiga. Tanggal 3 atau Paling lama tanggal 3. Paling lama tanggal 3 mal, AC-nya datang, ntar abang videoin mal. Ya malnya, mudah-mudahan di dalam kubur kamu didinginkan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyumbang bohlam doang satu, niat ibadah menyumbangkan bohlam, ya, biasanya rame banget di sono, ada setan. Di sono setan, di sini lagi bicara malaikat. Bisik aja. Jadi jangan pengen terbang lagi di entarnya. Baru beli gitu. Jadi orang yang menyumbangkan bohlam saja kepada masjid, kepada musola, kepada tempat majelis taklim dan zikir, itu ikhlas ridho, walaupun 5 watt. Berapa sih 5 watt harganya? Paling 25.000, paling 10.000. Tapi di dalam kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas. Padahal dia banyak dosanya. Lampunya kecilin, jadi nggak cepat mati. Walaupun dosa kita segede gunung, sebesar gunung, seluas lautan, sebanyak yang pasir di lautan, kita masih punya iman segede biji sawit. Tapi Allah masih masukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan Allah, kehadiran Allah. Tapi ada tapinya. Ya. Ada tapinya. Dicuci dulu ke rumahnya Deden.
laundry, buat cuci. Masukin dulu kan, cuci. Oh cuci, dibilas, dikeringin, dijemur. Neraka seperti itu. Neraka seperti itu. Walaupun kita punya iman segede biji sawi, tetap masuk surga. Tapi kata Allah, lu gue uji dulu, gue coba dulu, gue tes dulu, gue hukum dulu. Enak banget. Tetap. Nah, Allah seumpama seperti manusia, seandainya nih, nah itu seperti kita mencuci baju di laundry atau di mesin cuci. Masukin cucian kotor, dan masukin sabun, masukin air. Abang pernah gitu, kalau ini lupa. Dah, masukin baju kotor, masukin air, masukin sabun, gulung, digulung. Nah, gulungnya ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gulung, gas, yang tukang zina, hukum sodok ke besi panas. Yang tukang ngomongin orang, jelek mulu, lidah ditarik. Dan lain-lain. Itu cuci dulu. Masuk mohon lainnya masuk. Ya. Jadi istilahnya Allah seperti itu. Karena Allah cinta sayang kepada kita, makanya Allah tidak langsung kalau kata orang jahat nih, ya, lu salah, langsung dipecut, langsung dimatiin, langsung masuk penjara. Allah nggak seperti itu. Allah memberikan SP1, SP2, SP3. Kalau kata orang kerja SP1, SP2, itu Allah. Begitulah Allah. Karena Allah ya Rahman, ya Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Maha Adil dan Allah Maha Mengetahui. Dan disitulah makanya kita tetap hadir, tetap zikir, ya. Tetap kita menjalankan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, nah makanya ini mudah-mudahan pada malam ini orang-orang yang ikut live ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, Allah kabulkan segala hajatnya ya. Jadi sambil menunggu tadi Ustaz sudah hadir karena keluarga beliau, mertua beliau ada yang wafat, jadi telat datangnya ya. Jadi kita membaca tahlil, tahmid, doa dan zikir dan lain-lain baru sholawat ya. Jadi yang nonton ada berapa yang nonton? 100. Ya, nanti mulai terus ya semua yang berkabar. Lampunya lain kurang. Lampunya lebih. Nyalain aja. Pakai yang terang dulu. Ya. Ya, ini udah. Coba lihat ya. Terang nggak? Jadi hebat terangin banget. Kalau enggak pakai ini buat terang. Kalau enggak ambil tas bawa gak? Tas bawa gak? Tas ambil tas di kamar. Oh baterai, apa lampu? Tasnya aja bawa. Pas ini. Resolusi videonya kali. Oh iya. Videonya. Dulu videonya coba. Terangannya. Kalau jurus. Nah, ya terangannya. Nggak kontras, nggak jelas gitu maksudnya. Agak buram. Nggak, kalau buram Jelas jauh. banget. Memang agak jauh. Jelas. Karena kita jarak jauh. Jelas. Kita tahunya handphone murah, handphone mahal kan terang gitu kan ya.
nggak pakai tambahan nggak ini. Ya, oke. Tetap masuk respon lanjut ya. Sekarang kita mulai ya, nanti tanya jawab masalah keilmuan, penyakit, masalah semua masalah kita tanya jawab ya, insya Allah setelah pembacaan sholawat ya. Sekarang kita mohon kepada Al-Mukarram Al-Habib Zainal Fikri untuk memimpin tahlil, tahmid, doa dan zikir ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebarokan pada Al-Ustaz Zainal Fikri. Kami silakan tafadhal ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan dan kita hadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat beserta salam kita limpahkan, kita curahkan ke junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, sahabatnya dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih hadir di majlis. Itu semua Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bersama-sama diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat walafiat. Dengan tiga nikmat itu semua kita bersama-sama bisa hadir di majlis. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majlis dan kita doakan semoga kita punya pimpinan di majlis yaitu Haji Bagus Muhammad Ridwan. Kita doakan agar beliau selalu Allah jaga kesehatannya. Amin. Allah luaskan rezekinya. Amin. Insyaallah ilmu-ilmunya diajarkan kepada murid-muridnya bermanfaat untuk dirinya dan untuk muridnya, dan insyaallah ilmu itu akan bermanfaat kelak di yaumul akhir untuk beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada murid-murid beliau yang belajar VIP, semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan berkah untuk dirinya dan untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو بالله إلا ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. قبل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله عند الموجود لا إله إلا الله عند المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعله أوصل ثوابا وقرناه من القرآن العظيم وعلمناه من لا إله إلا الله وصبرناه من سبحان الله وبحمده وصليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم المجلس عالية منا واسلة ورحمة من مواعظ صدرك نافلة وبركاتنا شاملة إلى حضرة النبي سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وأحوالهم الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا kita berdoa untuk para orang tua kita, para guru-guru kita dan para saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Khususan khususan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man istamaha huna bisababihim ij'alallahu ma sawaba dzalika minan ilaihi wajdahu nur yas'a wa ta'ala bayna yadayhi Allahumma jubbuhu hiddatan lahu minan nar Allahumma jubbuhu hiddatan lahu minan nar Allahumma ghfir lahu warhamhu afi wa'fu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وفي الأبدان وشفائها وفي الأبصار ودوائها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء مستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وهبه في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ورحمه بعد الموت اللهم حول علينا في شجره الموت جنة وعافية للشر رب اغفر لي ولولي يرحمهما كما ربياني صغارا اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصرف به من تشاء وتصرف ومن تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وأهلنا وعبادنا وذرائنا وبلادنا وبلاد المسلمين وارحمنا مما نخاف ونحذر وأنت خير حافظا وأنت خير حافظا وأنت خير راحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا الدنيا غفار رب العالمين رب اغفر لي ولولي يرحمهما كما ربياني صغارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة آمين آمين يا رب العالمين بالقبول بالقبول بالقبول. Alhamdulillah kita telah membaca tahlil, tahmid dan zikir. Ya. Tadi abang ada godaan setan, teman-teman ngantuk, tuh gitu. Kurang tidur. Dari pagi sama wartawan sampai jam 6 pagi, kurang tidur, ngantuk. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kuat lagi. Karena apa? Karena setan paling benci kepada siapa? Setan paling benci kepada orang-orang yang hadir di majelis taklim, orang yang berzikir, orang yang sholat, orang yang menimba ilmu, atau berzikir, atau hadir di majelis taklim, dan benci kepada orang yang berpuasa. Itu setan paling benci. Ditiupin matanya, ada bang ditiupin. Untuk dikit, tapi di hati masih zikir sama Allah, ya. Itu. Jadi satu pelajaran, kalau orang-orang yang memegang ilmu hikmah, yang memegang menjadi spiritual dalam ilmu hikmah, berhati-hatilah. Pada saat berzikir, pada saat lagi puasa dan lain-lain, itu hati-hati. Ya. Setan itu mata kita ditiupin. Coba miring nggak? Jadi gitu. Itu improvisasi dikit ya. Kalau dalam film ada improvisasi di luar skenario. Nah, jadi ada ditiupin mata kita supaya kita ngantuk, supaya kita pantat kita itu sekiranya tampak ini, biar nggak betah duduknya. Begini. Kalau kalian pacaran dari maghrib sampai subuh, wah. Nonton bola di jam 10 sampai subuh, wah. Tapi kalau zikir, tawasul, hadir majelis taklim dan bersolawat, itu gerah. Karena setannya banyak. Kalau kita nonton bola, setannya pala hitam. Wah, yang ganggu setannya pala hitam. Wah. Tapi kalau
sekali di majelis. Karena ini makanya disebut ini bukan padepokan. Bukan padepokan. Tahun 95 abang buka majelis talim dan zikir. Majelis itu duduk. Talim, belajar. Duduk dan belajar. Belajar apa? Belajar agama. Belajar tasawuf. Belajar hukum Islam. Makanya abang kasih tahu nih kepada murid-murid yang belajar VIP. Ya. Jadi harus tahu hukum-hukum Islam, hukum fikih, yang mana makruh, mubah, halal, haram, syubhat. Dia tahu. Nah, makanya hadir di sini. Coba itu Desmond kelihatan, coba itu. Sono. Kelihatan apa? Nanya boleh kan, nggak dosa. Kalau enggak, dosa itu duduk sini depan. Jadi, setelah namanya ujian istiqomah, kita nih mendoakan orang, mendoakan pasien. Kita dalam keadaan ini berpuasa, capek dan lain-lain. Allah balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau benar-benar menjadi spiritual, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Alhamdulillah abang menjadi spiritual 37 tahun, kan 36 tahun ulang tahun 22 Januari. Sekarang 37 tahun. Jadi dukun, spiritual, praktisi, paranormal, yang abal-abal, yang trik, yang sulap, yang bagaimana, paham, tahu banget. Makanya abang bukan di Facebook tuh, hati-hati. Main uang amanah, main uang gaib, uang gendam, ya, uang balik, UB, hati-hati. Ya, itu masuk penjara tuh di Facebook abang. Muhammad Ridwan PH lihat Facebook abang. Dari TV One abang itu. Jadi jangan kamu dukun spiritual menjelekkan spiritual atau paranormal yang mau berbuat baik. Kamu hancur bakal. Kamu bakal hancur dengan Allah di surga. Kamu bakal hancur dengan ayat Allah dan dengan selawat. Hancur kamu, bakal tangkap kamu. Mau sakti kayak apapun kamu. Ya. Mau sakti kayak apapun kamu. Gak ada yang sakti, gak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago, kuruyuk ayam jago. Orang mau sakti kayak apapun, ya, nipu orang, masuk penjara, nangis. Itu lihat di Facebook abang, Muhammad Ridwan PH. Jadi janganlah kamu percaya lagi dengan uang amanah, uang Soekarno, gendam uang, ya, uang balik, ya, dan juga apa namanya satu lagi ada harta karun, uang amanah, itu semua bohong, tipu bohong. Abang nih dukunnya abang dulu 91 abang tukang nipu orang, nih ada dukun mau nipu mau ngaku tukang tipunya, abang tukang tipunya tahun 91 sampai 97. Ya. Kita punya grup. Ya. Kemarin tangkap lagi di Tangerang, dolar palsu. Ya. Di dolar, di uang Brazil. Jangan dibuka di peti. Kalau dibuka di peti, entar kodamnya hilang. Dilak. Di atas uang Brazil, di bawahnya, di tengahnya fotokopian. Anda. Jangan lagi seperti itu. Dulu, mungkin kalian belum lahir. Ya, sekarang jadi dukun, jadi spiritual. Tapi yang senior, dulu main. Ya, uang amanah. Soekarno. Uang Brazil. Dolar. Ya. Uang gendam. Serumah jadi uang nih. Ini dukun
dukunnya, tukang tipunya abang. Coba abang pengen tahu yang mengakui kayak diri abang tukang tipu nih. Dan punya grup Jakarta beda, grup Sukabumi beda, grup Cianjur beda, grup Banten beda, grup Bekasi beda. Jangan lagi. Udah sadar dan tobat deh, gak usah main begituan udah. Mendingan ngobatin orang, jual air, jual garam, jual minyak, jadi duit. Ini begitu, halal. Gitu. Ya. Abang dengar di Cianjur sekarang lagi bermain, di Banten lagi bermain, Bekasi Jawa Barat lagi bermain. Hati-hati. Karena di dalam itu ada orang abang. Di dalam itu ada orang abang. Jangan sampai menjelekkan nama Forum Pemburu Al-Quran Indonesia dan jangan sampai menjelekkan Yayasan Maistan dan Zikir Al-Tuan karena punya KTA. Jangan sampai. Ya, hati-hati. Brunei, Malaysia, Singapura yang pernah ketipu, ya, udah cukup, jangan bermain lagi. Gitu. Ya, ini abang ngomong pada ini dilihat di dunia dilihat ya, internasional dunia. Jadi kalau pas selamat ngantuk cuci muka, ya cuci muka selamat. Jangan lagi bermain seperti itu. Dan jangan percaya lagi dengan apa? Transfer janin. Jangan percaya lagi. Dulu ada. Tahun 90, 98 ada. Ada dari 100 orang yang hebat cuma 2. Ya, yang bisa cuma 2. Yang lain nipu dan bohong. Amin. Mendingan kamu, ya, tahu kamu pacaran, terus kamu hamil nih. Seandainya kamu hamil. Udah, kamu taubat sama Allah, kamu kabul, asingkan diri, taubat sama Allah. Jadikan ini anak. Jangan kamu gugurkan, jangan kamu matikan. Dosa besar kamu di hadapan Allah. Dengan bikinnya kamu enak-enakan. Tapi jadi anak, kamu hancurkan. Bersama juga kamu menghancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Hati-hati. Mendingan pergi jauh, jadi itu anak, udah anak lahir, bawa ke yayasan. Dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai transfer janin, jangan. Itu ya. Ada yang bertanya sama abang, bang, gimana pesugihan putih, bang, bagaimana pesugihan putih sama pesugihan hitam, bener apa enggak? Salah dua-duanya. Yang namanya pesugihan tidak ada Islam, tidak ada putih, tidak. Yang ada nama pesugihan tetap hitam. Karena abang pernah ngantet orang ya tuyul. Wallahi pernah ngantet orang ya tuyul. Nyiblorong pernah abang. Itu tahun 91, mungkin kamu belum lahir. Mungkin kamu belum jadi dukun 91. Ya. Nanti dulu tahu miring begitu nggak enak. Jadi jangan bokir. Capek emang kalau ngomong kalau capek kan baru ngos-ngosan. Jadi pesugihan. Bang, ada nggak pesugihan putih?
Ada nggak pesugihan hitam? Kalau ada putih ada hitam dong. Yang nama pesugihan tidak ada. Itu hukum adat, hukum Islam tidak ada pesugihan. Tidak ada pesugihan. Yang ada ngepet. Ngepet babi ngepet, ngepet ular, ngepet di blorong, dan lain-lain. Itu ngepet. Paham ya? Jadi tidak ada pesugihan hitam dan putih, tidak ada. Itu hanya permainan dukun, permainan spiritual yang untuk menipu kamu, ya, untuk menipu kamu. Spiritual, dukun yang membuat di Facebook, ada pesugihan putih, pesugihan tidak ada. Di Islam tidak ada pesugihan. Itu hukum ada. Itu pun kalau benar. Kalau enggak kamu, abang tangkap. Setan, abang tangkap. Demi Allah abang tangkap kamu. Wallahi, demi Allah ini malam Jumat. Yang penting ada laporan kepada abang. Bikin laporan. Kayak kemarin abang nangkep orang. Ada laporan dari Tegal. Ya, dari Tegal. Laporan polisi. BAP-nya ada apa? LP-nya ada. Abang tangkap. Jadi yang bermain, ya, yang bermain uang amanah, uang Bung Karno, uang Brazil, uang dolar, ya, uang gandain uang. Jangan kamu percaya, itu bohong semua, bohong semua. Mau setan belang deh, abang nggak bakal mundur. Kenapa? Itu salah, benar-benar. Karena sebelum dia main, sebelum dia begitu, nipu orang, aku udah nipu orang duluan. Sekarang menipu orang tahun 1891 kok. Main uang amanah, uang endam, uang balik, harta karun, apalagi sebutin. Teman-teman abang udah meninggal duluan. Karena mungkin sebenarnya kita mudah-mudahan masuk diampun dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asma sifat ya cakung. Begitu ya. Jadi abang bicara untuk yang belajar VIP luar negeri maupun dalam negeri. Jangan lagi bicara harta karun lah, uang ini, uang jangan. Belajar yang hak aja, yang benar-benar. Gitu. Karena abang mau tobat. Ini abang mau tobat, lagi tobat sebenarnya. Sebenarnya lagi tobat. Cuman matinya kapan nggak tahu. Makanya kita bertobat. Mati kita nggak tahu. Apa ntar malam, apa besok. Kamu duluan, abang belakangan kamu duluan, itu nggak tahu, ya kan? Benar nggak? Iya. Begitu. Setelah belajar, siapkan air, buat abang yang belajar VIP, yang di luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei, Cina, Hong Kong, Korea, Jepang, siapkan air, siapkan videonya apa-apa, video kan? Handphonenya, ya kita baca sama-sama baca sholawat. Dan kita transfer ini air dengan sholawat. Kalau kamu menganggap sholawat ini remeh, berarti kamu kafir. Orang Yahudi, bukan Yahudi atau orang Israel. Kalau orang Nasrani, muda hidup masih belajar sama abang. Jadi orang Hindu, Buddha, Kristen belajar sama abang. Demi Allah, ada. Bukan abang bohong, kan? Boleh buktiin. Dan kalau Yahudi, orang Yahudi sama Israel nggak belajar sama abang, nggak belajar. Masalah jauhnya, benci. Orang Yahudi sama Israel benci sama Islam. Tapi orang Kristen, Buddha, Hindu masih sayang, masih suka sama kita. Kenapa? Karena kita bineka tunggal ika. Walaupun bermacam-macam suku,
Walaupun bermacam-macam agama, tapi tetap satu tujuan. Bineka Tunggal Ika dari agama tadi. Allah Akbar. Enggak ini enggak perang-perangan enggak. Cuman kalau dibutuhkan pemerintah, Bang Haji siap mati, ayo turun semua. Bela negara, bukan bela janda atau bela pacar. Itu mon, jangan mon. Gula, bela. Capek. Dari situ, ngomong kau juga ya. Kalau ceramah di panggung nih, 3 juta nih amplopnya. Kalau di sana jadi negara ya. Jadi seperti itu. Sengaja Bang belum mulai jam 11 ya. Karena apa? Karena biar paham dulu nih mana perbedaan-perbedaannya. Ini kan ada orang baru nih. Ada orang baru yang ada di majlis, namanya Abdul Rofi, ini orang baru nih. Baru datang, pada orang lama. Ya, dia tahu, oh gini. Jadi kita ini mengadakan rutinan istiqomah malam Jumat itu mendoakan negara, mendoakan orang yang sakit dari COVID apa semua, non-muslim maupun muslim, dari sebelum COVID semua. Dan ini kita mengikuti peraturan pemerintah. Udah kita tes semua nih. Ini palanya kita swab, mulutnya kita sodok. Kalau pakai hio, coba kalau mati udah, kalau panas udah COVID. Ini udah kita tes semua ini. Ini udah kita tes. Jadi melalui tes nggak sembarangan. Gitu. Apa nggak kena? Ntar istri atau adik atau apa kena kan? Gitu. Ya kan? Jadi kita udah harus melalui tes semua, gitu pemerintah. Jadi kita tetap melalui 3M. Ya 3M protokol. 3M mencuci tangan, masker, jaga jarak. Bisa jalan pikir suka bercanda, pegang duit karena dia lagi bokeh. Ya. Itu udah dikasih semua, Pak. Ada alat gitu. Jadi makanya alhamdulillah terima kasih kepada kepolisian, dinas kesehatan di Jakarta Selatan yang mana dari sebelum COVID sampai sekarang COVID masih memberikan kebaikan, memberikan untuk kita berjalan terus istiqomah ini. Dari sebelum COVID demi Allah, sebelum COVID sudah ada Majlis Taklim dan Zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah. Karena saya juga kalau ada yang COVID saya ini Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Polsek, Kapolres, saya ini ada di atasnya ada buat puasa. Jadi buat puasa ini untuk apa? Untuk isolasi. Borgol, isolasi. Kalau orang kaya isolasi di rumahnya mewah. Dan kalau orang susah isolasi di sini di atas nih. Yang susah seandainya nih. Isolasi borgol, isolasi di atas. Nah, susah. Ya, orang kaya di hotel, ya kan? Benar nggak? Di rumahnya panggil dokter, panggil ini. Kita juga bisa isolasi di atas. Kita nggak panggil dokter. Kita ada jamu-jamu yang khusus dengan ayat-ayat Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu firman Allah. Kalau jadikan Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan yang mana? Rahmat yang bagaimana? Kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Bisa. Mudah-mudahan dengan istiqomah tawasul kita, sholawat kita menjadikan kita kuat, yakin, berani, dan tegas. Ya, abang tanaman kepada kami belajar fiqh, yakin, berani, tegas. Orang yakin punya ilmu,
tapi nggak berani ngobatin orang, sama juga bohong, nol di mata Allah. Orang berani, tapi nggak punya ilmu. Mau ngobatin orang, bagaimana orang punya ilmu? Nol juga di mata Allah. Nah, disitulah kita harus ada yakin, berani untuk mengobati dan lain-lain dengan tegas, A, B, B. Karena guna, enggak. Dengan keyakinan kita kepada ayat Allah. Yang tadi, surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Dengan itu. Nah, ini malam Jumat kepada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belajar maupun tidak belajar. Ingat malam Jumat. Ya abang suka bilang, ya abang suka katakan, kalau bahasa halus katakanlah yang sejujurnya. Kalau bilang bahasa Betawi, yang bilang gitu, bahwa malam Jumat itu teluh santet datangnya jam berapa? Antara jam 12 malam sampai sebelum subuh jam 3. Tuh, perhatiin tuh. Kedua, asar mau masuk maghrib. Ya, maghrib mau masuk isya. Ya, perhatikan. Makanya kalau jadi spiritual, jadi dukun tidurnya cepat. Apalagi malam Jumat, waduh, sunnah Rasul. Sunnah Rasul, gue mau tidur cepat. Ya, pas bangun lumpuh. Aduh, capek. Sunnah Rasul habis subuh. Habis azan subuh, tung, sholat subuh, baru sunnah Rasul. Baru mandi hadas, baru tidur. Begitu. Paham ya? Itu suatu pelajaran. Ya, jangan bangsa mau pulang, mau makan. Sudah Rasul, Pak. Iya sih benar. Cuma waktu disantet, malam Jumat. Begitu. Ya. Kalau bini tahu, bini sabar, bini saya sabar. Siap-siap aja. Siap-siap dandan, siap-siap ini, yang wangi-wangian. Ya. Begitu. Laki gue pulang, mau masuk subuh. Terus datang sholat subuh. Habis subuh berjamaah kabur. Langsung kita bulan. Tuh seperti itu. Hati-hati. Kebanyakan orang kena sadar kena teluh. Pada saat malam Jumat dilewat itu 12 disikat dia. Karena lagi dalam keadaan kotor. Dalam keadaan belum mandi hadas. Perhatikan, hati-hati. Ini dengerin tuh. Makanya. Ustaz Rahmat. Pertama suka bengong, karena masih muda. Jadi kalau yang mau daftar jadi bininya Ustaz, di sini banyak ini Ustaz. Daftar nggak usah. Ya udah nih, semua daftar. Tinggal gimana? Kalau pilih, kamu daftar. Oh ini yang benar, ini yang geblek. Nah, ya ada benar, ada geblek, ada pelit. Nah, kalau pelit kan kamu nggak ada kasih uang belanja. Wah, bulan madu harus belanjanya kagak jangan. Ya, diajarkan sebagai imam gimana ya. Tuh, udah yang nonton coba lihat berapa? Bro. Tuh, ini kira-kira kebanyakan cewek tuh. Pikir. Oh iya, itu baru. Cuma dipanggil sama bapak, sama guru jangan begitu. Siap 86. Berapa yang nonton? Udah 3 juta apa 2 juta? 1000. Hah? 1000. Aja. Instagram saja. Yang nonton apa? Yang tanya? Yang nonton. Ya, alhamdulillah. Jadi yang penting kita gini, mau yang nonton kayak dikit banyak kita, yang penting istiqomah kita. Ya, yang penting istiqomah kita setiap malam Jumat kita jalankan. Itu aja. Mau orang dengerin, mau enggak, mau seneng kayak biasa. Rasulullah SAW aja berdakwah di
dibenci, dihasut, difitnah, dizolimi, dilakukan kotoran, dengan tai. Itu Rasulullah. Rasulullah ilmunya selautan, setinggi gunung, sebanyak pasir di lautan, tidak seujung rambutnya kita. Ilmunya Rasulullah SAW. Difitnah, dihasut, diselidiki. Toh kita mau nanti. Nah Rasulullah jadi fitnah, dihasut, diselidiki, apalagi kita, ya enggak? Biasanya enggak. Bagus. Itu papa demen tuh, papa. Serius. Itu serius. Papa demen daripada begini. Ya demen. Gitu ya. Jadi ada yang udah bertanya belum? Yang hadir mana hadir? Hadir. Ya tahu, papa cuma menanya doang, hadir nafsin kan. Mau dosa. Ya hadir doang. Dari bojong kayak dari mana deh, kamu rambutan deh, terus dengan dosa kan? Ada. Mamal, hadir Mamal. Mama, muridku saya. Apa demi Allah Rasulullah di malam Jumat lumpuh nih kalau abang nih AC yang kamu beli sudah abang pesen, tinggal datangnya tanggal berapa? Setaris tanggal 3 mah abang video lihat nonton video ini dari Mamal itu mah dia mah ya. Jadi mudah-mudahan yang penting kita ikhlas, redo dunia dan akhirat, memberikan sumbangan atau satu pahala ya, mau duit, mau tasbih, mau AC, mau mobil, ya enggak, mau gerobak kayak gitu kan, buat ngangkut sampah, gerobak itu sampah, nggak masalah. Yang penting ikhlas, insyaallah ya ada. Nah, kalau enggak apa malu lah, tanyain dulu, jelek Mamal, abang malu, enggak elah Mamal, malu lah, ya Allah, dan berjata mau malaikat, Bang Haji belum beli AC, jadi tidak masuk surga. Aduh, astagfirullah. Ya Malia, baik guys, siapin air. Siapa lagi? Yang jauh-jauh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi hadir Bang, Riyad Putra. Siapa? Dari Riyad. Oh Riyad, siapa ya? Putra. Putra. Ya siapin air di depan. Ya nanti kita baca sholawat sama-sama. Kita transfer dengan sholawat. Ya, dahsyatnya sholawat kamu akan buktikan. Kalau sholawat itu kita baca sholawat cemen, sholawat itu bohong atau cemen bahasa Arabnya cemen. Berarti sholat kita gak sah. Karena sholat itu harus pakai sholawat. Tidak pakai sholawat, gak sah sholat kita. Ya kan? Dan Allah dan para malaikat bersolawat. Ya kan? Baca udah tahu lah semua lah. Ya kan? Sholat Jumat. Ya kan? Atau tidak? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan para malaikat berselawat. Itu kok selawat. Karena terpindah di situ. Seperti itu ya. Coba lagi. Faisal Ahmad, guru hadir Malaysia. Ya. Nanti siapkan kamu Faisal, Pak Ali, Alafi, Mama, siapkan air. Nanti kita baca sholawat bareng-bareng, kita transfer tuh sholawat. Kita transfer dengan ilmu VIP, ilmu yang kita pelajari. Ya. Kalau yang belum belajar, nggak apa-apa. Mari sama-sama bersolawat, tiupkan di air. Karena zaman pemburuan dulu seperti itu. Pengobatan jarak jauh, ini sayangnya handphone. Coba kalau TV ini,
Ada aja yang beli TV, oh enak nih pakai TV gitu. Oh ngeliatnya gede. TV ini handphone kecil, muka abang nggak kelihatan, gitu kan? Kecil ini nggak kelihatan kan? Coba kalau TV gede, kelihatan. TV kayak itu kayak di TV One, saya kan setuju TV-nya kan gede gitu kan kita kelihatan muka kita situ. Jadi amin ya, jadi mudah-mudahan Allah berikan rezeki buat siapa saja ngambil TV yang gede. Ya kalau abang lagi live begini ini kelihatan nih gitu bahwa apa yang kita abang yang ajarin begini ini biar paham semuanya ya, yang non muslim maupun muslim ya, pelajaran abang ini untuk muslim dan non muslim. Ya, kita lanjut ya. Para saudaraku, kita lanjut ya. Siapkan airnya semua, siap-siap baca sholawat ya di depan TV. Kan ada orang yang kaya kan handphone ini di TV. Iya. Kalau di Ustaz, boleh. Kalau ini ini handphone nih, cek ke TV itu, handphone nih dia tahu nih, itu kan orang susah nih, dia tahu, dia mas ini TV gede, itu, jadi muka lu gede, kan? Jadi kita bisa doanya apa itu enak, gitu, ya kan, benar-benar ada yang ngasih ya, jadi kita orang susah ya, orang miskin. Orang miskin itu ini tiga satu buat Majelis Taklim, satu buat rumah aneh, satu buat rumah ente. ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rumahnya URP enggak? Nanti ntar ada pinjemin aja. Ustaz pinjam juga. Ya namanya Ustaz kadang-kadang ya Ustaz nggak jadi juga, saya juga. Enggak, Ustaz manusia. Ustaz juga manusia. Kiai juga manusia. Kayak begitu. Lagi lucu ya, enggak lagi lucu, lagi lucu, lagi pusing sebenarnya. Ya, kita mulai ya. Oke. Baca sholawat, siapkan semuanya. Seperti biasa, sebelum kita membaca sholawat, coba dicek dulu nih suaranya bagus nggak, gambarnya bagus nggak. Jangan ntar ada yang protes. Kemana ada yang protes? Abang gambarnya malah jelek, putus-putus, bisa beli handphone. Ya kalau ada yang baik kayak begitu langsung beli handphone, ya kan? Kalau ada bang gambarnya jelek, ini bandingnya handphonenya bang, nggak usah beli lagi, udah nggak usah buka lagi majelis, kan begitu. Ini subhanallah, demi Allah deh, bang abang jelek nih bang, ini handphone baru, kasih. Begitu. Itu yang baik. Kalau yang nggak baik, bang ini nggak boleh jelek bang, ini nggak usah pengajian lagi bang, nggak usah buka zikir bang. Gitu. Kalau di sini kan begitu. Ya jadi sini aneh, juga sini mukanya. Ya kalau yang mengurut patah tulang, ya kan, rematik, stroke, apa semuanya ada abang Bang Hen nih, ada abang nih Bang Hen ya. Hah? Bang Hen angkat tangan. Nggak kelihatan gini itu kan kayak sekolah SD. Henry hadir gitu. Jadi itu adik kandung abang, ya abang turunkan ini 90. Tak apa kayak Cimande, ya kan sama apa kalau kita. Jadi begitu. Ya jadi abang turunkan kalau untuk rumpus itu apa abang udah nggak megang lagi, abang kasih ke adik karena abang terlalu capek dan abang terlalu muda sekarang umurnya kan gitu kan. Kalau orang muda kan sirik ada
Jadi kalau habis ini ketahuan. Kalau nggak sirik, alhamdulillah. Kalau sirik, orang sirik namanya. Bila abang lebih muda, sirik. Itu sirik. Kalau alhamdulillah, amin gitu. Itu baru mendoakan. Jadi yang seperti itu nggak boleh dicontoh tuh, kan? Jujur, mohon maaf lahir batin, abang lagi capek, jujur. Dari jam 1 siang sekarang belum istirahat, abang capek banget. Alhamdulillah, yang capeknya alhamdulillah menjadikan barokah di dunia wal akhirah. Abang ada bercandanya gitu. Abang itu ya ada bercandanya ada itu. Tapi kalau lagi serius gitu. Tadi jelas mau lemparin kalau lagi serius gitu abang. Ya. Jadi kita mesti sungguh-sungguh. Ya. Kita mulai siapkan untuk Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Jepang, Korea, Malaysia, siapkan airnya. Di depan kita transfer nanti dengan pembacaan selawat. Itu rahasia kita, rahasia yang belajar VIP ya. Tapi yang tidak belajar, silakan juga siapkan airnya. Karena selawat itu, air Allah itu tembus itu nyebrang lautan tembus. Nyebrang lautan itu tembus. Kenapa? Karena abang pernah buktikan, abang ke Brunei, Malaysia, Singapura, Arab Saudi. Ya, tembus saya tahu. Dia ada batas saya tahu. Hebatnya ayat Allah. Ya, makanya sekarang disiapkan air. Kalau dulu pemburuan itu pakai TV, siapin. Sekarang kita pakai handphone. Makanya handphonenya kecil. Ya kalau orang kaya pakai TV gede, masuk sodok begini. Gitu. Siapkan air di depan. Nanti kalau tangan abang begini, ikutin. Itu berarti lagi transfer tuh. Ikutin ya. Ya. Pakai belajar hikmah, VIP. Yang tidak belajar pun nggak apa-apa ikutin. Insya Allah. Kalau ayat Allah jelek, sholawat jelek, abang nggak menyembah Allah dan abang nggak menyembah Rasulullah SAW. Abang menyembah batu, abang menyembah pohon, abang menyembah Yahudi. Ya, Yahudi nggak punya. Itu ya. Saya, abang pun jadi Yahudi, bukan. Dalam artian ada. Ya, yang kita mulai. Sini mau sebut deh Yahudi. Jadi kita mati kapan saja, di mana saja. Ada yang belajar, bang, kalau saya baca ini, entah saya ngobatin orang, itu saya mati bang, besok bang. Dibalikin bang, abang ketawa. Ketawanya pakai kayak gambar itu, palanya botak, bisa. Nah, sih palanya botak, bisa ketawa. Abang ketawa, ya iyalah ketawa. Mati di mana saja. Yang mematikan dan menghidupkan manusia siapa? Oh, Allah. Bukan dukun santet. Bukan Yahudi, Israel. Bukan. Allah. Jadi kita siap. Sekarang pun mati kita siap nggak? Siap. Siap nggak sekarang kita mati nih? Siap. Hah? Siap. Yang belum tahu? Jadi, seandainya di pesawat jatuh kemarin, udah kita mati, siap nggak? Siap. Husnul khotimah nggak kita? Mana buktinya husnul khotimah? Hah? Lagi selawat, lagi zikir. Oh, soalnya wah jatuh, Andika meninggal duluan, mati duluan seandainya, ya kan? Bang Haji menjelekin saya, Bang Haji jahat. Oke, habis kamu abang yang mati. Kita berdua di akhirat. Bang, Andika, ya kan? Abang menjawab, abang namanya malaikat Ridwan, namanya Ridwan menjawab di surga kan? Iya, ketemu abang nanti di surga nanti di pintu surga ketemu abang. Ya, oh siapa kan? Andika bang, murid abang masuk. Walaupun dosanya segede gunung, Andika masuk.
Karena nggak pakai 86 tuh, nggak pakai disogok, nggak pakai. Karena kebaikan di dunia, nggak pakai. Andika masuk, Desmond masuk, Dede masuk. Kalau ini nih, Rembo, wow, masuk. Kan mas. Malaikat yang lain lihat gimana? Jadi protes, bang, gue itu dimasukin. Nah, kok ini orang beda. Dia suka bawa powerbank. Bawa powerbank sama soto, sama somai. Jadi karena dia ikhlas bahwa itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Daripada bawa mewah, bawa mobil, bawa kulkas, bang ini bukan orang muslimnya. No, tak Allah. Andika ini kita bisa bawa apa nih? Mau masuk surga apa enggak? Nah itu. Mau juga mau. Mereka terjemah di surga, mereka dari Tuhan. Tapi bukan ngaku nabi dan musadek. Saya nabi. Wah, capek. Aduh. Karena yang mendapatkan mukjizat hanya Rasulullah SAW. Nabi mendapatkan karamah hanya para wali. Yang mendapatkan maunah hanya manusia biasa seperti kita mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunah. Ya. Antum cuci muka. Jamu COVID. Buat mandi. Kalau ini miring. Mereka ngaca lagi gitu. Kalau lagi tawasulan, lagi zikir, lagi selawatan, godaan itu doang. Itu kan jadi nggak enak ya. Ini cuka dah gitu. Godaan. Lalu makan permen dulu ini. Permen abang nih. Karena dia nggak iklan, jadi permennya mau seperti ini. Permennya nggak mahal sih. Cuman buat orang susah ya harganya lumayan lah. Udah siap belum? Udah siap belum yang VV menurut abang? Siapkan air apa? Udah siap belum tuh? Coba lihat. Udah belum? Siap ya. Oke. Ya kita mulai. Ya. Ada disiapkan di depan untuk Singapura, Brunei, Malaysia, Taiwan, Korea, Jepang, Cina, siapkan air selawat. Nanti untuk obat pada pasien-pasien kamu atau untuk diri kamu. Ya, itu. Bohong kalau tidak ada khasiatnya dan tidak kehebatan ayat Allah dan selawat. Bohong. Berarti Allah bohong. Berarti Rasulullah bohong. Allah tidak pernah bohong. Rasulullah tidak pernah bohong. Jangan jadi menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah dan Rasulullah SAW. Seperti biasa, tangannya kita siapkan ini garis, kita siapkan di sini di dada. Ya, di dada siapkan ke depan. Karena kalau turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia rahmat karena kemarin nggak datang, nggak dapat rahmat dia. Iya, 2 kali nggak datang kan. Jadi tempat duduk ini siap semuanya Allah berikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Dada ini yang diajarkan oleh para ulama dan para habaib ya. Tangan itu kan ya. Ini semuanya ya. Seperti biasa kita berikan surat Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini dan para aulia Allah dan
pada Rasulullah SAW. إلى حضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم بأجل القبول والجبار رضي الله بسر الفاتحة. Al-Fatihah khususan yang dia mau hadir satu perjalan Allah Al-Fatihah ya Allah Allah bahkan Alhamdulillah itu Al-Fatihah Musalim dan Al-Fatihah Al-Fatihah Musim Abdul Al-Fatihah Musim Abdul Musim Abdul Al-Fatihah Al-Fatihah Ujung Al-Fatihah Al-Fatihah Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat Al-Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو خطب دهانا لا يصيب قرانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا برتواك مولانا أسهرنا الأدفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي ومهمانا ودمر من هدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وعدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي ومهمانا ودمر من هدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا لو اسم سقوانا واجب ربي
taqwana wajib Rabbi du'ana jamil waslimatana wala tu'ayyid mas'ana Maulana ya Maulana ya sami du'ana Bihurmati Sayyidina taqabbal du'ana Maulana ya Maulana ya sami du'ana Bihurmati Sayyidina taqabbal du'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-Fatiha ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Amin. Ya Azimu Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Rabb, mohon berkah-Mu Ya Allah, rahmat-Mu Ya Allah, taufik hidayah-Mu, syafa dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, istighfar para guru Ya Allah, dan berikanlah Ya Allah, Ya Allah keberkahan dari Asmaul Husna. Wassalamualaikum Nabi Ya Allah, Rasul kami ruku amin Ya Allah, Ya Allah Ya Allah. Semoga Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami Ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami Ya Allah, dosa-dosa Ya Allah guru-guru kami Ya Allah. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha Ya Allah. Ya Allah Ya Rabb, menghatikanlah kami dalam husnul khatimah Ya Allah, husnul khatimah Ya Allah Ya Rabb. Ya Allah, semoga orang-orang yang sedang susah Kau angkat penyakitnya, Kau angkat kesusahan Ya Allah. Semoga Ya Allah orang yang sedang sakit Covid Ya Allah Kau sembuhkan Ya Allah. Muslimin dan muslimat Ya Allah, non muslim Kau angkat penyakitnya Ya Allah. Ya Allah Ya Rabb, semoga orang-orang yang belum dapat jodoh Kau berikan jodoh yang Kau ridho Ya Allah. Ya Allah Ya Rabb, yang sedang susah Kau angkat kesusahan Ya Allah. Berikan rezeki yang cukup yang banyak jutaan dolar Ya Allah. Karena Engkau yang maha kaya Ya Allah Ya Rabb. Ya Allah Ya Rabb, Ya Allah Ya Rabb, jadikanlah kami selalu orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha Ya Allah. Ya Allah Ya Rabb, Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala dan musibah Ya Allah. Ya Allah, jadikan Indonesia ini Ya Allah menjadi negara yang damai, tentram Ya Allah. Ya Allah, hilangkan COVID-19 ini, hancurkan COVID, sembuhkan Ya Allah semuanya Ya Allah. Tahun 2002 Ya Allah, selesai Ya Allah dengan COVID-19 ini Ya Allah, agar Indonesia ini damai tentram Ya Allah. Ya Allah Ya Rabb, kami orang-orang yang banyak dosa dan kesalahan kepadamu Ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami Ya Allah, saudara kami Ya Allah. Ya Allah Ya Rabb, hanya Engkau lah yang kami memohon. Ya Allah Ya Rabb, hakikatnya kami memohon kepadamu keridoanmu Ya Allah, keridoanmu Ya Allah Ya Rabb, bukan mengharapkan pahalamu saja Ya Allah, tapi mengharapkan keridoanmu Ya Allah Ya Rabb. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wasallam. Allahumma shalli ala Nur Anwar wa sirr asrawatil ahya min tayyib wa bijasan Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa al-Athar wa al-Ahya adadani amila yuqtul Ya Allah, cahayakan badan kami, wajah kami dunia dan akhirat Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa sifaiha wa lil absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa la sabbi wa barik salim
Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdana ya Allah wa sifaya wa nuril absar wa diyaya wa qudil arwahi wa gidaya wa la usbu wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanal bil qurb wa tanfa'il ikrab wa tudawil hawa'i wa tudawil wa salawatimi wa sallallahu wa bil karimi wa wasbihi kulli muslim bi adami kulli ma'lum billah. Allahumma inna qala fisrat islamana minal masrik ya maghribi rizati wa qadri ya jibril ya mikail esrofil joir wa man kesuman lesina wa isan wa liwan mohon bersalim atas mentasyon jalal bil sultan zulmati wan nur rabbana ta'ala semaina indum dawu islam dawu mati ayat kumalahi Allahumma barik lana fi syai Allah Allahumma barik lana fi syai Allah Allahumma barik lana fi syai Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم بسم الفاتحة. Satu lagi, ya abang mohon dibacakan surat Al-Fatihah untuk pasien-pasien abang yang sudah sehat, yang belum sehat, agar sembuh, sehat penyakitnya dari guna-guna penuh sihir atau medis dan non medis ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, menyehatkan badannya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wasallim. Ya Allah ya. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkamu rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu, syafaat dan mujizat para nabi, para banyak para wali, terus kepada guru dan berkat ayat Allah, ilmu Allah, asma Allah dan sunnah Nabi. Ya Rasul kami, rukuk kami, puasa kami ya Allah, ya Allah ya. Ya Allah sembuhkanlah pasien-pasien kami ya Allah, kabulkan segala hajatnya ya Allah ya Allah, ya Rabb, semoga ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah, semoga ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, semoga ya Allah dan berkatnya Allah, kata Nabi ya Allah. Semoga ya Allah, semoga ya Allah engkau kabulkan ya Allah, engkau bahagiakan dunia dan akhirat ya Allah, engkau sembuhkan ya Allah, engkau sehatkan ya Allah atas berkahnya, salat ala Nabi dan berkahnya ya Allah, ayat Allah, ilmu Allah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Jadi kalau di malam Jumat ini ada apa yang minta doa nih, ada foto-fotonya gitu kan, ini ada foto jangan dekat ya, karena ini kode etik rahasia perusahaan nggak boleh. Jadi ada rahasia kedokteran ya, kode etik ID kata dokter Indonesia, kita juga punya ya, kita juga punya kode etik ya kan, ikatan paranormal Indonesia atas kebutuhan Indonesia ya. Insyaallah mudah-mudahan yang sedang menonton, yang sedang ikutin nih sekarang ini, mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabulkan ya. Amin ya Allah. Ya, silakan yang mau tanya jawab silakan. Coba dibacain semua untuk coba. Dari mana aja yang hadir dulu, yang hadir. Yang hadir. Yang hadir. Ya. Bacain dulu, bacain. Orang ke depannya nggak apa-apa. Bacain. Rasda dari Taiwan hadir. Oh ya, hadir. Alhamdulillah.
Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Singapura. Abang kangen sama Malaysia, Pazam. Pazam Malaysia, abang kangen. Coba itu lampunya kecil dikit, silau. Silau, men. Nah, sudah. Nggak usah pakai itu juga terang coba. Makanya cepat habis baterainya. Yo, nah, tuh kan kelihatan kan? Iya. Kalau di gelap, nggak masalah, nggak gelap. Baik. Pazam Malaysia, semoga Pazam orang yang fitnah, yang hasut, yang zalim hancur Pazam. Dengan doanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Pazam, saya sayang sama Pazam di Malaysia Zohor. Bahwa Pazam cepat naik pangkat. Orang yang syirik kepada Pazam, Allah yang akan membalas kehancurannya. Kita tunggu tanggal mainnya. Nah Allah yang maha membuka. Boleh, ada yang ngomong apa namanya dari YouTube. Ada Persis dari Singapura hadir Bang. Persis lagi. Datang nggak? Sambungannya copot apa enggak? Coba. Copot apa enggak Ada sambungan? Muhammad Taufik, Singapura hadir. Copot. Enggak. Nah, Ditekennya. ini gue pakai ini aja. Kalau nggak masuk, tes. Kalau ini ada gangguan gaib, tes. Coba. Tes 1, 2, 3. Masuk. Masuk, handphone kamu jelek berarti. Boleh kamu cepat. Kita dapat dispensasi dari itu. Kalau tumpang nasi. Bayar. Nah, ini yang lain nggak boleh. Ya, yang nanya ayo cepet deh. Ayo bismillah. Tadi yang baca sudah selawat, udah ini tutup. Ini doang. Tutup. Yang bertanya siapa? Siap. Buat ritual, baca doa, gitu kan? Ada Rizky Akbar mau bertanya dari Tangerang Selatan. Ah, Rizky apa? Mau si Rizky itu, Rizky PP bukan? Siapa namanya si PP? Iya, makanya apa? Mohon petunjuk apa hukum orang yang mohon petunjuk guru Ngomongnya nggak enak. biar bisa kebal badan, ilmunya apa guru? Terang. Jangan. Jadi nggak perlu ilmu kebal, kagak perlu ilmu kebal. Sekarang ini di zaman sekarang ini perlu ilmu yang bagaimana musuh kita nih gua mau bacok si Agus si Rembo, gua mau bacok pas ketemu ngasih duit ngasih rokok, itu baru ilmu, baru hebat. Ya, jadi nggak perlu ilmu kebal. Ya, emang mau jadi jawara terminal, pasar. Kita kalau Allah nggak melihat jawara, Allah nggak melihat kehebatan ilmu kita, enggak. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Karena yang kita bawa mati cuma 3. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha. Amal ibadah, maksudnya apa? Sering abang katakan setiap malam Jumat. Amal bersedekah. Ya, kasih anak yatim, kasih tukang miskin, fakir miskin, apa 2.000 ke 20.000, 10.000, 50.000 ke. Maksudnya untuk apa? Agar kita orang bersedekah itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, bayar zakat dan lain-lain. Maju itu pasti banting. Nah, lalu amal ibadah kita zikir, kita sholat, kita puasa. Itu. Kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat apa? Bukan ilmu aja ngajarin orang, bukan. Ilmu buka laundry ini cara laundry begini nih.
Ini mesinnya, ini cucinya. Ya, kamu biar pintar ya. Kamu buka sendiri ya. Tapi kamu maju. Itu ilmu yang dia kerjakan akan mengalir terus ke dalam kuburnya. Kalau cuma ilmu hikmah, ilmu silat, ya, yang dibawa mati, berarti Allah tidak adil. Ilmu bikin kue, ajarin. Ilmu komputer, ajarin. Itu namanya ilmu yang kita sudah punya belum. Sama ketiga, anak yang soleh dan soleha atau anak yatim yang soleh dan soleh. Tiga itu kita sudah punya belum untuk bekal di akhirat nanti. Untuk bekal kita mati, tiket. Apalagi itu ya, saudaraku. Jadi kalau belum itu belum sah. Lagi tanya. Ada yang mau tanya lagi bang, dari Menuang Tinta. Hah? Dari mana? Namanya Menuang Tinta. Ya dari Bogor. Oh, Bogor. Guru, katanya kan rezeki itu ada di pagi hari, tapi gimana kalau kita habis subuh langsung tidur? Rezeki apa rezeki? Rizki itu orang sono, orang bojong kenyot. Ini rezeki boleh nggak apa-apa. Di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu syariat, rezeki itu ada dua macam. Ada rezeki yang datang sendiri, ada rezeki yang kita cari. Di dalam kiai, ulama syariat, bahwa rezeki itu harus kita cari, harus kita keluar rumah, harus kerja. Ada ulama tasawuf, ada ulama sufi, bahwa rezeki tidak perlu cari, akan datang sendiri. Ulama sufi atau ulama tasawuf bukan berantem berdebat. Oh, nggak bisa. Rezeki harus cari, harus kerja, harus melamar. Kata ulama tasawuf, enggak. Rezeki ada datang sendiri, nggak minta datang sendiri. Perhatikan kata abang. Pada suatu ketika, ini jalur nanti ke pertanyaan tadi. Pada suatu ketika, ulama tasawuf sakit. Ulama tasawuf sakit. Nah, didengarlah oleh ulama ahli syariat. Wah, ulama kayak itu sakit. Wah, saya mau besuk. Dibawalah makanan, buah-buahan atau apa semua dibawa. Bawa buah-buahan, bawa ini semua. Datanglah ke ulama ahli tasawuf atau sufi. Kiai ada sakit nih, saya besuk, saya datang bawa ini, bawa buah-buahan, bawa ini, terima kasih. Kata ulama tasawuf ngomong begini, ya Kiai, antum datang kemari siapa yang suruh? Nggak ada yang suruh. Tapi dari hati aneh yang ingin datang. Kedua, siapa yang suruh ente bawa buah-buahan dan makanan? Besuk aneh datang kemari. Siapa yang suruh? Nggak ada yang suruh. Nah, ditanya lagi oleh ulama tasawuf. Kedatangan ente ini sekarang ini, antum ini atas izin Allah atau atas izin setan? Jawab. Jawab oleh ulama syariat, aneh kemari atas izin Allah. Kita berencana, Allah menentukan. Terus, emang Allah suruh ngomong, suruh bawa buah-buahan, suruh bawa ini, suruh bawa itu. Ngomong nggak? Enggak. Tapi kenapa ente bawa? Kenapa antum bawa? Karena aneh nggak minta. Kata ulama tasawuf, bahasa Betawi, aneh nggak minta. Kan saya nggak minta, Kiai untuk besuk saya, untuk bawa buah-buahan dan lain-lain. Paham maksudnya? Paham nggak nih? Mau pulang deh.
Cuma datang kemari, duduk capek, pulang. Abang begitu, nggak dengar nih semua, mendingan pulang deh. Udah nggak bawa duit lagi, udah nggak bawa apa-apa, nyusahin. Kalau kiai sakit di bawah sini nggak bawa apa-apa, nyusahin. Jadi nggak juga sih, bawa juga. Cuma disinggungan. Jadi akhirnya ditanyalah ulama tasawuf kepada ulama syariat. Ya kiai, jadi ulama syariat ditanya oleh ulama kiai. Ente bahasa Betawi nih, karena abang lagi di Jakarta. Guru abang Mu'alim Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Bukit Duri, ya, yang mengajar para habaib di Habib Hud Al-Atos Otista Bismil Fatihah. Nah, jadi ini satu pelajaran. Pada saat hati kita menyebutkan nama guru kita, kirimkan suratul Fatihah. Apalagi beliau sudah wafat. Agar ilmunya barokah ke dalam diri kita. Nah, akhirnya ulama tasawuf bicara, ustaz atau kiai yang sudah datang kemari siapa kiai? Saya aja, dengar dari siapa saya sakit? Dari orang. Terus kiai, sekarang saya mau tanya. Kiai datang kemari atas izin Allah atau atas izin setan istilahnya? Atas izin Allah. Berarti kiai datang kemari kan atas izin Allah. Terus kiai bawa buah-buahan atas izin Allah apa atas izin setan? Atas izin Allah. Nah, yang saya tanya sekarang, saya minta gak sama kiai untuk membawa buah-buahan untuk menjenguk saya, untuk datang menjenguk saya? Saya minta gak sama kiai? Tidak. Berarti siapa yang menyuruh kiai untuk datang kemari? Siapa? Allah. Itulah bukti bahwa rezeki yang datang sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sepengetahuan kita, itu rahasia dibalik rahasia Allah. Dan disitulah kiai syariat sehingga cium tangan sama kiai tasawuf bahwa benar ada rezeki yang datang sendiri, ada rezeki yang kita cari. Kalau orang nge-grab, Gojek itu nyari. Kayak Frankie. Ini seperti Grab. Ya, nyari. Bisa pelajaran bukan menghina, itu pelajaran. Nah, ada yang tidak dia mencari, tapi dia memohon kepada Allah, dia kerja sama Allah, dia zikir sama Allah, itu duit datang sendiri dan rezeki datang sendiri. Contohnya yang mana? Insya Astagfirullah. Jadi begini, saudara. Jangan dikira abang itu enak sekarang. Belum bangun tidur, pasien udah nungguin, bawain duit. Jangan dikira enak. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu abang pernah mau ngerokok pun, mau makan pun, sampai ngutang dan gak punya uang. Pernah. Menjadi spiritual. Jalan alhamdulillah 37 tahun sekarang 37 tahun. Alhamdulillah. Subhanallah. Kerja sama Allah. Dan abang gak bisa kerja sama orang. Nah, memang gak bisa. Pernah dulu SMP, SMA, ngaduk semen, ngecor semen, ngecor tiang. Nah, demi Allah pernah. Pernah ngalamin jadi preman, pernah. Jadi bajingan setan, pernah. Pernah semua. Apa? Coba sebutin yang buat. Nah, disitulah satu pelajaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apabila kata Allah, engkau sayang, engkau cinta kepada aku, maka aku akan berikan apa yang kamu mau. Aku akan berikan yang kau mau. Nih, duduk.
Abang ngomong gini geledek. Wah. Mudah-mudahan nggak ada yang kesambet petir. Jadi situ loh. Jadi abang minta mudah-mudahan hujannya ntar aja, ayo pengajian hujannya gitu, abang minta gitu. Biar bisa hadir. Colongan kita bisa hadir. Hujan bang. Ada nggak bisa hadir bang hujan. Kalau lagi kekepan. Tuh kekepan. Nah. 5 bulan di Jakarta udah paham. Nah disitulah ya abang kadang ngomongnya suka bercanda, suka ketawa karena jujur demi Allah dari siang bangun tidur sampai sekarang belum istirahat, capek. Matanya melek, capek. Jujur demi Allah capek. Tapi karena istiqomah, karena rutinan, malam ini abang ini diundang 40 harinya Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul ya Allah. Semoga beliau Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf guru abang di Bukit Duri ya. Itu guru abang. Demi Allah guru abang. Cuman guru abang itu abang ngaji setahun 2 tahun terus hilang, bandel lagi, gila lagi, bandel lagi, gila lagi. Tapi tetap ya namanya guru tetap guru. Mau gurunya jelek kayak monyet, kayak ini tetap guru. Gitu. Mau mati mau tetap guru. Gitu. Jadi abang bilang, aneh nggak bisa datang, aneh ada istiqomah, malam Jumat, sholawatan, tawasul dan lain. Kan aneh kirimkan surat Fatihah. Allah maha tahu. Aneh mohon maaf, aneh nggak bisa hadir. Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf itu guru apa? Dan Al-Walid bapaknya beliau Habib Abdurrahman, ya. Al-Walid Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu juga guru abang. Tahun berapa? Tahun 85 ngaji apa? Ngaji kitab. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu beliau ya. Itu. Amin. Ya Allah ya Allah. Nah, jadi lagi tanya itu masalah tadi apa tuh? Masalah rezeki ya. Ayo bangun pagi. Jadi memang di dalam hadis bangunlah kamu pagi untuk sholat duha dan agar rezeki datang. Jangan kamu tidur. Kalau tidur kamu rezeki dipatok ayam gitu. Ya silakan, kamu nggak masalah, sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Rasulullah mengatakan seperti itu hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak salah, gitu loh. Cuman kan itu dalam ilmu syariat, gitu loh. Kita tidak menyalahkan Rasulullah, tidak. Boleh aja silakan. Tapi sekarang kalau pasiennya kedatangan pasien nih kayak sekarang nih, ini pasien kan nggak tahu diri nih. Pasien nggak tahu diri, tamu ini boleh nggak tahu diri. Pulangnya subuh gimana? Sama itu tidak sholat subuh seandainya. Sholat duha lewat. Kan gitu. Jadi gini, intinya bahwa Allah memberikan hukum Islam. Afwan ya Ustaz ya, lainnya. Ustaz lagi capek karena itu fakta ini. Karena mertua Ustaz Zainal Fikri ini wafat. Ya, beliau habis tirakat, habis puasa baru keluar. Ya, baru keluar. Jadi mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Amin. Jadi seperti itu. Aku tadi lupa. Bukannya lagi dah. Ya. Jadi rezeki itu ada 2 macam. Ada yang kita cari, ada yang datang sendiri. Dah, itu aja. Datang sendiri gimana bang? Yang kita cari gimana bang? Ada pelajarannya. Tadi kan dijelasin panjang lebar, ya kan? Lanjut. Ada Muhammad Dahlan. Assalamualaikum Bang Haji. Apakah rukun ada tingkatan ilmunya? Dia kan bagian IG.
Ada Muhammad Dahlan mau bertanya Bang Haji. Dan dari mana? Kalau yang mau tanya, sebutkan nama, daerah tinggal ya. Pokoknya Agus. Agus Turki. Turki Turunan Kidul. Atau Bojongenyot. Itu sebutin gitu ya. Oh, Apakah dukun ada tingkatan ilmunya Bang Haji? oh iya dong. Jelas. Jadi begitu. Jangankan dukun. Dukun duduk dukun. Dukun sunat, dukun beranak, dukun patah tulang. Itu ada tingkatannya. Dan ada pelajarannya. Dukun. Ya. Dukun atau spiritual atau apa deh. Itu ada tingkatannya semua. Ada pelajaran-pelajarannya. Itu aja. Ada. Singkat aja deh, biar yang jawabnya. Tadi kita kan jam 10 lewat seperempat ya. Baru berapa? 2 jam. Ya kan? Jam 10 kita mulai lewat jam 10 lewat seperempat. Coba yang hadir bertanya jangan cepetan. Bang Haji apa bisa pembuka aura? Ya alhamdulillah insya Allah bisa. Alhamdulillah insya Allah bisa. Lihat kata-katanya. Beda dengan bisa pasti. Beda gak? Beda gak? Yang maha pasti Allah. Orang yang mengucapkan pasti besok dapat duit, pasti besok dapat jodoh, pasti itu sudah syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha pasti Allah. Manusia hanya janji. Manusia hanya insya Allah apabila Allah hendak. Dan Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Perhatikan. Kata-kata kamu perhatikan. Yang maha pasti Allah. Jadi kita jangan ucapin pasti. Besok lo pasti dapat duit lo, tenang aja. Tuhan, yang ngomong itu Tuhan. Emang lo Tuhan, gitu aja. Yang belokin palanya lo Tuhan. Kalau benar mau kasih duit lo mau kasih. Jadi jangan hati-hati. Bicara ini jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia tidak sadar di situ. Contoh. Ini ngerokok jadi kagak ngerokok dah. Enak deh. Jadi contoh, oh anak saya gara-gara dokter itu hebat. Kalau anak saya mati, sekarang hidup anak saya. Itu aja sudah sini. Gara-gara dukun spiritual itu, kalau nggak anak saya mati, itu udah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan dokter yang hebat, bukan spiritual dukun yang hebat yang menyembuhkan. Manusia hanya pengobat, dokter pengobat. Dukun pengobat, bukan penyembuh. Arti pengobat dan penyembuh beda. Perhatikan kamu. Penyembuh itu dia nyembuhin. Kalau sembuh, pengobat baru ngejalanin. Perhatiin. Jadi dukun jangan main jadi itu jangan ngomong sembarangan. Nah jadi ya bahwa makanya ada firman Allah dalam surah Al-Isra tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Qur'an itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan manusia yang menyembuhin, bukan dokter, bukan dukun, bukan spiritual, praktisi, paranormal, bukan. Kalau dokter yang hebat yang menyembuhkan, spiritual paranormal yang menyembuhkan yang hebat, tidak ada orang mati, tukang gali kuburan nggak dapat duit, buat gali kuburan nggak dapat duit, kesian. Makanya Allah hadir, enggak di situ, nggak bercanda, memang begitu kenyataannya kan ya. Mau ketawa nggak apa-apa, ketawa aja, nggak bayar kok. Jadi ya dia nggak kali pulang apa-apa. Jadi bahwa bukan dokter yang hebat, bukan spiritual orang yang hebat. Itu ya. Kalau dokter yang hebat, spiritual yang hebat, berarti nggak ada orang mati. Berarti Allah tidak adil. Ya. Duit udah blok udah. Nah, kalau di bawah kasur. Iya. Bawah
Lepas itu bawa sejadah, bawa lagi. Bawa tanah. Makanya lagi hujan ngapain balik? Lagi karoma dibawakan. Itu tadi ada abang pulang duluan karena besok mau ngobatin orang di Sau yang mau patah tulang, yang lumpuh, stroke, apa semua, memang serahin ke adik abang, ya Bang Hen, untuk Capek Cimande, dan Tapak Halilintar, ya, dia memang serahin ke adik abang. Abang nggak nikah lagi tuh, capek. Ya, sekarang. Assalamualaikum. Mas Slamet nggak boleh sirik, jadi bagi-bagi rezeki aja. Ya, orang di Jatinegara datang baju semua tanah abang. Nggak boleh berbagi. Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Ya, siap. Ivan dari Kalsel. Jelaskan Bang Haji tentang asal diri, kejadian diri, dan sebenar-benarnya diri. Ivan, Kalimantan. Ivan, pertanyaan kamu tuh bagus dan dalam. Tapi bukan saatnya abang bicara tasawuf atau kaji diri. Syariat, tarekat, hakikat, marifatullah di dalam YouTube ini, di dalam sekarang. Karena yang mendengar ini banyak orang syariat, Pan, bukan orang tasawuf. Paham, Ivan? Nanti kamu japri abang di 08128 Kalau untuk mengkaji diri, mengenal diri, tak kenal diri maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah maka Allah tak sayang. Ivan tidak ada adanya Allah. Allah tidak ada adanya Ivan. Itu repot, Pan. Kita ngomongin panjang. Jadi jangan kita lagi bicara syariat. Nah, lanjut. Ya, Pan, ya. Nomor abang kan catat ya. Lanjut. Dari Raden Muhammad. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Legok, Tangerang. Apa sih artinya manusia? Manusia. Ini pertanyaannya dalam-dalam semua ini malam. Pertanyaan tasawuf, pertanyaan dalam. Manusia belum sialan. Kadang manusia berhati setan, berhati jin. Kadang jin lebih baik daripada manusia. Tapi manusia kadang lebih jahat daripada jin. Itu manusia. Manusia. Burung sialan. Manusia. Itu. Jadi, janganlah kita seperti itu. Ya, apa namanya? Raden. Ya, Kang Raden. Ya, itu. Singkat dulu. Nanti penjelasannya panjang karena pertanyaannya pertanyaan tasawuf, pertanyaan sufi, syariat, tarekat, hakikat, marifat Allah. Itu. Berapa juta yang nonton? 1000. Ya, lebih dari itu. Assalamualaikum Bang Haji. Ahmad Akbar Maulana, tinggal di Pegojan, Jakarta Barat. Kalau hakikat tanpa syariat gimana? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa? Bang Romi nanya. Bang Romi. Yuk, masuk Bang. Kita kedatangan tamu baru pulang umroh. Bang Romi. Ya, forum unggulan Indonesia. Mana? Nomor-nomor. Gimana? Rapi-rapi gitu. Ya. Jadi beliau berpulang umroh ya. Pertanyaannya tadi apa? Hakikat tanpa syariat gimana? Mohon penjelasan. Ya, balik lagi. Syariat tanpa hakikat bagaimana? Dari dua pertanyaan. Orang yang bersyariat tanpa hakikat, tanpa toriko, syariat, tarekat, hakikat, marifat Allah. Tahulah syariat, toriko dulu. Orang yang bersyariat tanpa hakikat, sama aja orang kencing nggak cebok. Orang kencing nggak cebok, paham? Karena dia tahu bertarekat, bertoriko, tapi dia tidak belajar hukum Islam, jadi sembarangan. Udah itu nggak cebok lagi. Sama juga orang kencing nggak cebok. Orang yang bertoriko tanpa bersyariat,
Islam fikih. Sama juga orang jalan nggak pakai baju. Orang jalan nggak pakai baju. Berarti aurat lelaki pusar sama dengan kulit. Aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat perempuan. Silakan tanya. Dari Mustajib, Assalamualaikum Bang Haji. Dari Balikpapan mau nanya. Apa yang dimaksud dengan sedulur 45 pancer? Ya, pertanyaan itu udah sering abang jawab. 4 kalimat pancer. Jadi kalau hukum ilmu adat, papat kalimat pancer itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi ya Allah. Allahumma sholli. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi. Jangan lampu kalau dikit. Jadi para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kedatangan tamu yang bukan lagi kehormatan lagi, tapi lebih dari kehormatan. Kalau tingkatan itu ada kehormatan, ada di mata Allah itu beda. Di mata manusia kehormatan, tapi di mata Allah dan mata Rasulullah SAW itu lebih beda lagi. Dan kedatangan beliau, saudara kita, abang kita, ya, bahwa Bang Romi ini baru pulang berapa minggu, seminggu yang lalu mungkin ya, dari umroh. Berarti malaikat 40 hari malaikat masih mengikuti beliau. Masih mengikuti beliau. Dan beliau sudah tes COVID apa semua sudah. Sudah semua deh. Pokoknya udah capek, tukang ngetes udah capek. Kenapa? Dengan keberkahannya sholawat ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Itu kehebatan sholawat. Tes sana, tes sini. Udah lagi di karantina, lagi di Kemayoran, semua udah subhanallah. Tapi beliau tidak sombong. Beliau hatinya merendahkan diri kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau baru pulang dari umroh, langsung dari Kemayoran diisolasi, langsung ke Jawa, ke Demak, baru kemari hadir. Dan beliau orang kita, Forum Pemburu Al-Ghaib Indonesia. Ya. Siapa beliau? Beliau masih dinas dan satu anggota. Itu. Tapi subhanallah, dengan tawadunya beliau, tawadu dengan rendah hatinya beliau, masih mau hadir di majlis ini. Masih mau hadir di majlis ta'lim dan zikiran. Bayangkan. Ente siapa? Baru megang itu negara. Baru megang ini. Ya, ngebesar. Tapi beliau yang memang ya, beliau juga spiritual. Beliau spiritual di Papua, Banten, Bandung, tapi masih mau hadir di tempat kita seperti ini. Coba secara logika, ini orang sombong atau tidak? Ya. Dan tawadu nggak? Itulah memakai ilmu Pak. Makin berisi. Jadi abang mau banyak ngomong, karena tadi udah ngomong dulu, masih ada tanya jawab.
hukum adat, hukum sunnah ya, siapapun orang yang pulang haji atau pulang umroh, beliau ya harus berdoa, mendoakan kita. Paham? Ada satu guru abang, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas, cucu keramat Empang Bogor beliau, Abdullah bin Muslim Al-Attas, Al-Fatihah. Pada saat abang pulang haji, beliau datang ke rumah abang. Abang udah bawain sorban, udah bawain apa semua. Beliau ngomong apa? Abdullah bin Muhammad Al-Attas. Ya ini live bro. Buat ngomong demi Allah. Bib, aneh bawain sorban boy. Aneh nggak butuh sorban, nggak butuh apa. Ente sekarang doain aneh. Aneh lagi sakit doain. Sampai sebegitunya guru. Guru loh. Jadi seorang guru jangan sombong. Maksudnya? Oh guru, jangan. Di mata Allah nggak ada guru, nggak ada murid. Tapi di mata Allah yang punya amal ibadah, ilmu yang mampu, anak sholat, dan akhlak, dan lain-lain. Itu. Sampai di rumah abang di Bukit Turi, abang doa, ya Allah, Ane nggak perlu sorban dari hijau, Ane banyak sorban hijau, gitu. Cuma minta doa. Makanya ada riwayat, pada siapa yang pulang haji, ya Ustaz ya, barang siapa yang pulang umroh, kita minta doa. Karena selama 40 hari dijaga malaikat. Malaikat selama 40 hari itu malaikat terbaik. Dan doanya tidak ada yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti terjodoh nih, mati kita jodoh. Yang kaya, yang cantik ya, ini nggak masalah. Doanya masih kan. Bang Romi yang doa, kita aminin. Di dalam amin itu kita doa. Paham nggak? Contoh gini, orang sholat Jumat, ya kan? Pas yang kedua doa, kan amin. Ya, sholat Jumat yang kedua ya, naik ke mimbar, ya, kita doa juga. Itu rahasia sebenarnya. Yang pertama enggak, yang kedua, doa yang kedua. Innallah malaikat itu. Nah, naik ustadznya, kiai, ya khotib naik, baca kan, doa di situ. Aminin juga, kita doa juga. Nah, sekarang ini lebih dari khotib Jumat, yang pulang. Makanya kalau punya wifi jangan main handphone dulu, mentang-mentang wifi-nya gratis. Ya. Dengerin dulu, wifi gratis, start sampai pagi main gratis, ini nggak apa-apa. Kalau abang tuh mata ini main. Jangan, ini orang ngomong di main handphone. Untung nggak sampai di kelas, belum pernah nih, belum tahu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita minta doa pada Bang Romi yang pulang dari umroh ya. Semoga kita bisa berangkat umroh. Kita bisa berangkat haji. Karena beliau itu masih dijaga oleh malaikat. Ya, tinggal lu mau doanya apa? Mau doa berangkat umroh, mau dapat pacar biar jodoh cepat gitu, terserah lu. Ya, itu yang kita minta. Ya, yang udah biar berjodoh, yang susah menjadi kaya hati, kaya harta. Ya. Itu tuh ledek, bayangin hujan nih datang Bang Romi. Ini hujan ini rahmat. Orang dikasih hujan banjir ngeluh, hujan dulu ngeluh. Enggak dikasih hujan panas kekeringan ngeluh. Manusia tempatnya ngeluh, tempatnya nggak terima sama Allah. Padahal dikasih hujan begini karena Allah menurunkan rahmat dari Allah. Kita lagi tawasul, lagi zikir, itu dengan rahmat oleh Allah, tak turun hujan, itu nggak main-main. Abang bilang, ya Allah, abang
lagi ngecat kamar mandi itu bocor semua sama tembok, hujannya ntar malam aja ya Allah ya. Allah bisa kita ajak dulu. Ya Allah, minta aja hujannya habis kelar, habis ngecat semua. Dia malam nggak apa-apa. Kau turunkan rahmat dari Allah. Bener nggak sih? Abang mau jalan dulu sekali, lagi ngecat kamar mandi ini bocor semua tuh. Hujannya ntar malam aja, pengajian. Kasih. Hujan itu rahmat, bukan musibah. Kadang manusia nggak ngerti. Banjir, oh hujan gara-gara hujan. Gara-gara ini jadi musibah nih. Gara-gara dari Bogor dari bukan itu. Bukan itu. Memang abang nggak pernah kelelep. 2 meter rumah abang. Pernah. Bukit Duri. Masih pada kenal. Tanya Bukit Duri sana. Anak bayi. Ya, pakai itu tuh apa marinir atau pakai kapal Skoci. Turun nggak lewat genteng. Pernah bang. Pernah susah. Itulah. Nah kenapa sekarang begini? Kenapa sekarang ini? Nah itu perjalanan hablum minallah, hablum minanas, wa hablum minanas, wa hablum minallah. Nah, kita sekarang datang tamu kehormatan lebih dari hormat lagi deh. Ya. Kalau bahasa astagfirullahaladzim, ini rumah nih. Seandainya datang presiden, seandainya datang presiden di rumah ini, itu masih kalah kedatangan orang yang pulang haji atau umrah, yang dikawal oleh para malaikat selama 40 hari. Seandainya presiden Jokowi kemarin masih kalah, hormat, wah hebat tuh. Jokowi kemarin, Pak Jokowi kemarin, Assalamualaikum, bisa injak sini, gubuk, tapi ya, lebih hebat lagi di dalam Islam orang yang pergi umroh atau orang yang pergi haji. Ini bukan nyinggung pemerintah nggak demi Allah enggak. Tapi perbedaan ini namanya kita belajar kan ya, muzakarah. Arti muzakarah, tidak ada guru, tidak ilmu, tidak ada guru, tidak ada murid yang kita muzakarah. Majlis talim, majlis itu duduk, talim itu belajar. Majlis talim dan zikir, berarti kita duduk, zikir, dan belajar. Duduk, belajar dan zikir. Majlis talim dan zikir. Dan ini dari tahun 95. Sekarang dihidupkan lagi sih tahun 2020-2021. Ada penolarisnya apa semua itu ya. Jadi alhamdulillah Bang Romi kemarin mau datang, wah motor keretanya macet, ada banjir. Terus subhanallah ya, jujur abang salut dan terharu. Makanya tadi mau nangis, lagi meletup mau nangis. Jadi ini udah, kalau COVID udah tes COVID udah semua deh udah. Di Arab tes COVID, di Kemayoran tes COVID, udah semua deh, udah semua udah aman. Jadi terharu ya Allah sampai datang coba ya. Andika siapa? Nah disitulah itu satu pelajaran buat kita agar kita bisa mencontoh. Pada saat kita kaya maupun susah, kita bisa mencontoh apa yang dialami oleh Bang Romi. Mencontoh buat keluarga kita, saudara kita semua. Apalagi malam Jumat, bapak kita meninggal, ibu abang udah meninggal, udah wafat. Bapak abang udah wafat. Semoga kesannya kalian semua. Ibunya sudah wafat, bapaknya apa semua. Kita bisa di malam Jumat ini, malam Sayyidul Ayat, malam yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu.
Ini satu lagi Lucky belum datang, biasanya datangnya telat. Tinggal makan nasi goreng doang. Nggak apa-apa. Nah, itu ya. Oke, Bang, mohon maaf, Abang karena ini Bang, jadi saya mohon kepada Bang Romi untuk membaca doa sedikit, mau panjang sedikit, terserah. Yang penting pulang dari umrah doakan kita Bang. Sekarang Abang mohon, saya minta dengan kehormatan, dengan tawadhu saya, Abang berdoa untuk kita semua, ya. Dan kalian semua ada berapa yang menonton? 12. 1212. Aminkan. Ya, air dari sini terus kamu aminkan. Mohon di dalam hati kamu. Bang Romi baca doa kita aminkan, tapi di dalam hati kita mohon, ya Allah, mudah-mudahan Remo jodoh yang kaya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan saya sehat ya Allah. Itu kunci. Paham ya? Jadi mohon apa aja, yang penting mohonnya yang baik-baik, gitu, ya. Oke, ya. Saya mohon maaf pada Bang Romi, kami persilakan untuk membaca doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil madail a'la ila yaumil din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatillah adada ma fil bilad. Salatu wassalam ala nabiyina wa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hamdan syakirin hamdan yafiqu bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut, wa najasa minal nar, wa afa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudir ya Mu'id ya Rahim ya Wadud arhamni bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amma siwak. Allahumma inna bil iman wa aminna bil iman wa dijunna jannata ma'al iman. Allahumma tawil umurana wa sayyidana wa nabir qulubana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa qina wa ijana bid dini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbi firli wa li walidayya wa li jamil muslimina amin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jamil muslimina amin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rahman ya Rahim, tegakkan iman Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta jami'ul muslimin wa muslimat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iya wa nabiyyu wa nasta'in. Sirot. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita minta tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat guru-guru kami, orang-orang tua kami, serta seluruh jamaah Majelis Taklim Ridwan dan juga seluruh anggota
FKGI. Saya bercerita sedikit pengalaman selama berangkat umroh kemarin. Memang kemarin itu umroh yang sangat spesial, di mana orang lain tidak bisa berangkat. Alhamdulillah kami berserta rombongan bisa berangkat. Karena pada waktu itu tanggal 2 kami berangkat, sampai di sana sore. Malamnya itu diumumkan bahwa 20 negara yang tidak bisa masuk Arab Saudi, salah satunya Indonesia. Dan beberapa orang, sekitar 500 orang yang tadinya mau berangkat umroh, pulang lagi, dipulangkan. Alhamdulillah. Setelah itu kami berangkat dari Jeddah menuju ke Madinah. Perjalanan kurang lebih selama 6 jam. Sampai di Madinah, kami langsung dikarantina. Karantina selama 3 hari. Selama 3 hari di Hotel Movik maupun Tiket di depan pas ini Masjid Nabawi. Di sana setelah 3 hari, subhanallah, ini baca sholawat juga. Karena saya selama di sana tidak henti-hentinya saya baca sholawat, dan setiap mau tidur saya baca sholawat dulu. Teman satu kamar dengan saya dinyatakan positif. Saya negatif. Satu kamar Satu kamar. Subhanallah. Satu hotel untuk tadinya 4 orang, itu cuma 2 orang. Itu kamar. Kita makan sama-sama, ya, minum sama-sama, mandi kan di hotel itu anduknya kan warna putih semua, ketukar biasa lah gitu. Itu subhanallah. Ya. Karena dengan kita sering baca sholawat, imun kita akan meningkat. Kenapa? Sel-sel di dalam tubuh kita menyala karena nur Muhammad tersebut. Ini baru sholawat. Alhamdulillah, teman saya yang satu kamar dikarantina kembali selama 10 hari. Alhamdulillah saya bisa menjalankan, bisa ziarah, bisa beraudah, berdoa untuk rekan-rekan di sini juga. Diberi kesempatan untuk bisa datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjidil Haram. Alhamdulillah saya bisa mendoakan semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Setelah itu selesai di Madinah, kami berangkat lagi untuk melaksanakan umroh. Kemudian kita di Bir Ali mengambil tikot. Setelah itu langsung malam naruh barang di hotel. Ini ada satu kejadian buat saya. Ya. Selama di sana teman saya, kebetulan satu rombongan yang ikut terus dengan saya. Beliau perwira pada waktu itu. Jadi saya kemana-mana jadi juru bahasanya, gitu kan. Dalam hati sempat sedikit aja. Perwira bodoh amat, bisa bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, gitu kan. Begitu pada saat mau tawaf, teman-teman bilang, udah duluan. Saya sendiri turun dari hotel itu, toleh nggak ada orang. Mutoib nggak ada, muasasa nggak ada. Allah tunjukkan orang sombong sedikit saja. Ya. Di situ tunjukkan. Lo kalau pintar lo sekarang tawaf sendiri, saing sendiri. Masya Allah. Saya bisa dulu. Saya nggak bisa masuk. Karena nggak bisa akses, nggak ada akses. Harus pakai kode barcode masuk ke Ka'bah sekarang itu. Untuk melaksanakan tawaf itu harus. Pas jam 12 malam, saya duduk di depan. Saya istighfar. Minta ampun ya Allah. Banyak sholawat. Tiba-tiba datang muasasa. Muasasa nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Dari sana, kalau mutoibnya itu pembimbing kita yang anak-anak mahasiswa yang kuliah di sana, yang biasa untuk penterjemahnya. Ini muasasa ketemu blas sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya bahasa Inggris Sultan itu juga sama bahasa juga setengah-setengah aja, campuran aja. Alhamdulillah dia ngerti. Saya ini diberi kesempatan untuk masuk. Sampai di dalam, lihat ada rombongan karena kita lihat salnya. Motor cuma tinggal 1 putaran lagi. Mereka udah langsung saya sendiri. Ya udah, saya baca. Oh, udah, subhanallah, alhamdulillah. Sampai yang motor 7 kali. Selesai, lanjut ke sana. Selesai, udah langsung halus, potong rambut, botak. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu karena sepi ya,
tengah malam lagi kita enak begitu pas mustajab itu antara Hajar Aswad dengan pintu masuk Ka'bah itu kan tempat yang dikabulkan doa kita itu kita menangis kita berdoa apa ya. Jadi alhamdulillah kesempatan di mana tempat-tempat doa mustajab saya panggil teman-teman semua seluruhnya ya, mudah-mudahan diberi kesempatan sama Allah untuk bisa hadir di Masjidil Haram. Amin ya Allah. Amin. Itulah yang bisa saya perbuat. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, hanya doa. Amin. Doa lebih dari segalanya. Doa itu lebih dari segala. Doa ibadah. Ad-doa suratul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Wudu'a siratul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Wudu. Makanya kita mau berantem, mau tidur, mau apa pakai wudu. Mati kita usul Kima. tapi nggak bakal. Kita wudu nih, ngadepin musuh, nggak jadi berantem. Kayak nggak? Ayo bukti. Nggak jadi berantem. Yang ada musuh, makasih. Andika, ngasih duit kasih rokok. Itu baru rumah. Kalau kebal bacok, emang mau jadi jawara? Terminal? Emang mesti jawara Pasar. terminal? Pasar. Pasar. Jawaranya itu datang, sini lo. Lu jawara terminal. Oh iya bang, nggak bang, kopi bang. Gini, baik-baik ya. Lu masuk penjara lu nangis. Ya gitu. Tuh, bang. Setelah selesai melaksanakan umroh, kemudian istirahat lah. Kemudian pas selesai jam 2, jam 4 kita harus bangun lagi untuk melakukan sholat subuh. Sholat subuh di sana jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat. Tapi kita harus kalau mau dapat tempat duduk yang di depan Ka'bah 2 jam sebelumnya harus sudah datang. Jadi jam 4 kita udah turun lagi, tidur cuma 1 jam lah. Turun lagi, kesempatan kita ibadah di situ, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan juga sampai isyraq, sholat duha, jam 9 baru naik hotel lagi. Naik hotelnya kayak naik angkot 2 kali. 2 kali naik ke ke lobby, dari lobby naik lagi, kan di situ banyak hotel. Yang hotel jam-jam itu Banyak banget. banyak hotel di situ. Dan banyak sekali luar biasa istimewa sholawat di sana, kita dimudahkan. Yang paling terakhir ya, sebelum berangkat pulang ke sini, inilah di sini ada rahasia sendiri. Saya juga tanya selama ini saya tanya masalah air zam-zam. Ya, di Masjidil Haram itu air zam-zam sudah tutup semua. Keran-keran itu sudah nggak ada nama air zam-zam. Jadi kita mau sholat cuma dikasih 1 gelas. Saya ingat pernah aja pesannya bawa air zam-zam. Saya bawa dengan bukunya Rasulullah di Masjid Nabawi. Saya bawa. Itu harus saya selamatkan, harus saya amankan. Dia harus bisa bawa sampai ke Indonesia. Jadi setiap dikasih, saya nggak minum. Masukin di botol, ada kesempatan lebih baru saya minum. Nah, begitu di bandara, orang yang punya air zam-zam disita semua, bongkar, semua disita. Saya di situ sempat nantang Allah, artinya nantang ini, ya Allah, tunjukkan dengan barokah salawat di bumi Rasulullah ini, air zam-zam ini saya berikan untuk hidup saya, untuk pengobatan. Selamat. Saya jinjing, security nggak tahu, masuk, X-ray masuk, Tuh, subhanallah. Tuh kehebatan sholat. X-ray masuk. Saya pikir yang lainnya itu masuk cek buang batang pakai tas, nggak adanya. Ini abang nggak aman. Dia nggak tahu di dalam tas abang ada air wudunya Rasulullah ya. Di situ sampai saya bawa dari sini untuk air sampai dibawa ke Indonesia, Jakarta, teman-teman tanya itu apa bang? Jam-jam, bener buka. Tadi lewat X-ray lewat.
Semua barang nggak ada yang kalau garam itu sepatu lepas, tali pinggang Buka lepas, semua, buka. buka, peci, Semua. nggak boleh, jam tangan, Semua. sampai dompet aja tuh Buka. buka. Tapi saya langsung di sana berdoa kayak gitu aja. Ya Allah, tunjukkan berapa salat di bumi Rasulullah. Terus sampai Jakarta, alhamdulillah. Makanya sinilah keyakinan kita. Apalagi malam Jumat ini dua yang digunakan. Banyak sholawat dan baca surat Al-Kahfi. Kenapa surat Al-Kahfi? Supaya kita diselamatkan dari fitnah dajjal. Sekarang ini udah waktunya fitnah dajjal. Ya. Sekarang ini. Makanya itu yang perbanyak sholawat. Sholawat ketika kita baca, yang Al-Kahfi kita baca, itu nur Muhammad akan masuk ke dalam kita dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan. Kenapa masuk ke dalam kita? Supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil. Kalau kita ke Bang Haji pakai motor nggak ada lampunya gimana? Nyasap-nyasap kan? Nah, tapi kalau ada cahayanya, Baca sholat, nggak nyasar. insya Allah. Gitu. Ini pengalaman saya di sana. Allah memberikan kesempatan saya umroh sendiri, tawaf sendiri, sa'i sendiri. Itu pelajaran sebetulnya. Kamu bisa sendiri tambah. Tadinya saya berharap sama Mutai ada yang pembimbing, biar dia yang bacain kita ngikutin. Ternyata Allah ngasih kesempatan saya untuk mandiri, belajar sendiri. Begitu umroh yang kedua kali, udah santai aja. Sebetulnya baca santai, sa'i santai, tawaf. Nah, kita betul-betul kita nikmatin pada saat itu. Ini pengalaman ini mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh jemaah yang ada di sini juga ya. Maupun yang netizen ya berlaku yang mendengar melihat ya yang YouTube Bang Haji ya mudah-mudahan dapat barokahnya. Yang belum dukun-dukun spiritual yang belum pergi umroh pergi haji kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kebetulan teman saya ini beliau kan pensiunan tentara, dia pensiun ini. Orang lain belum bisa berangkat tanggal 15 Maret ini. Insya Allah dia bisa memberangkatkan. Jadi saya diberikan kewenangan, artinya kemarin suruh ngurus untuk hak ini ya. Kalau memang mau istilahnya ada teman ataupun saudara yang mau berangkat umroh, bisa daftar. Bisa daftar, artinya bisa nanti jatuh, gitu kan. Ini kesempatan luar biasa. Yang lain belum bisa. Serang aja, masih ditutup. Jadi insya Allah ya, tanggal 15 ini Maret, tanggal 15 Maret ini beliau akan memberangkatkan lagi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda mubarak Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang Abang bilang tadi kita kedatangan tamu kehormatan. Ya. Beliau Bang Romi datang dari Jawa, dari Demak kemari, dari Demak kemari, bayangin. Dari Demak kemari, bukan dari Mangga Besar. Bukan dari Bojonegoro, boleh Jatinegara, bayangin. Dan datang kemarin membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW. Makanya bawa air Zam-Zam lolos. Bawa air wudunya Rasulullah SAW
di Masjid Nabawi, orang kebanyakan lupa bawanya air Zam-Zam. Tapi wudhunya di Madinah dia tidak pernah. Padahal itu karomanya, mujizatnya dari para nabi, karomanya dari para wali. Mau nanya daripada kalau ngantuk cuci muka, jamunya belum lagi. Jadi subhanallah, ya ini lagi hujan. Hujan itu rahmat Allah. Allah mohon ya Allah, entar kalau hujan, habis pengajian begini ya Allah, biar bisa pada datang semua. Coba kalau hujan, ini alasan. Hujan bang, ini hujan bang, ini hujan bang, gitu. Tapi subhanallah, ya tadi majlis talim ini habis dicap orang ini tembus air. Ya. Dan abang mohon kepada Allah, ya Allah, turunkan hujannya, kita habis pengajian ya Allah. Demi Allah, itu waktu mau masuk maghrib kalau berdoa. Dan sekarang Allah buktikan. Paling gede kan? Nah, subhanallah, kita kedatangan yang membilangkan tamu kehormatan. Walaupun Pak Presiden datang kemari, seandainya datang kemari belum pergi umroh, datang kemari Pak Jokowi udah umroh haji semua udah. Tapi pada saat datang kemari ini belum pulang, pada saat dari umroh. Paham nggak maksudnya? Paham nggak sih? Paham ya? Ya itu dari negara, Jakarta, di Bekasi, di ini, kan belum pulang umroh maksudnya. Tapi Bang Romi ini pulang umroh, WhatsApp abang, ke Demak langsung, ke Demak, warga dari Demak langsung ke mana? Ke Bandung dulu, dari Bandung ke mana? Bayangin, coba bayangin dulu. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan doa, mudah-mudahan kita bisa seperti bisa berangkat umroh. Amin. Dan digabungkan segala hal kita. Amin. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh orang yang pulang haji dan pulang umroh. Jangan anggap remeh. Orang pulang umroh, habis orang pulang jalan-jalan dari Jerman, dari Amerika, dari ini segala macam, ini beda. Karena apa? Kalau pada saat ke Belanda, Amerika, ke mana lagi ya? Uzbekistan, Jerman, itu jalan, bukan ibadah. Nah, sekarang dikasih makanan ini korma ini korma najwa nih, kormanya kering, nggak usah ngomong ya apa, so langsung gitu. Ini korma kering nih. Nah, jadi ini korma najwa. Ini najwa. Ini korma Rasulullah ya. Yang ini ya Rasulullah. Ini korma. Jadi ini korma Rasulullah. Kita kasih tadi. Buat makan. Yang lain lihatin dulu. Ya. Ntar aja. Nggak boleh marah, nggak boleh sirik, diam aja, itu bagian, tenang aja. Kalau judulnya gini gampang, emang orang pelit tapi ada. Dulu setan belak, setan kepet, setan ditomong, apa yang penting bahan korma dulu.
dibuka. Nah, korma gak ngantuk. Tadi gini. Bang Robi ngomong gini. Enggak. Bang Haji mandi udah nyiapin botol aja tuh berisi. Kalau orang dulu zaman dulu tuh, kalau main kopro nih, gajah, ini apa ini? Padahal ini kacang dari Arab Saudi, ya, di Madinah dari ini. Yang penting kan masuk dulu, kita bagi itu, namanya kagak dibawa. Kita mau mati kan amal ibadah, bukan korma, bukan kacang. Nah itu, alhamdulillah, kalau misalnya yang diramati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang di channel Bang Haji Ridwan Boy, ya. Jadi ini malam yang tidak kita sangka-sangka. Nah, abang jangan nyangka nih, Bang Romi ini bisa hadir di sini sekarang ini malam. Nggak sangka, jujur. Tapi Allah menggerakkan hatinya beliau hadir di tempat yang ya jelek deh dibandingin ustadz siapa, kayak siapa, atas rumahnya besar. Tapi beliau bisa hadir di sini. Bayangkan, itu satu kehormatan buat kita. Dan mendoakan, memang pentingnya doa. Ini nggak seberapa, ini di Tanah Abang juga ada, di Tanah Abang juga ada. Tapi kalau doa, nggak ada yang jual Tanah Abang. Nggak, bu, saya nggak beli korma, beli kacang, beli doa, ibu doa, nggak ada. Beda. Lu mau kacang, besok beli kacang lu di bukan, Tanah Abang, sama ini. Itu, tapi kalau doa, nggak ada yang jual. Itu Mas Slamet pasti itu. Kalau masuk angin itu dulu ya. Kalau masuk angin ini. Semuanya. No. WRD Ustadz Rahmat yang di kita bacanya keluar. Jadi kalau bisa ya begitu. Tadi abang sempat mau meluk tuh nangis. Ya memang, oh iya kita melanggar PSBB, COVID atau apalah ya. Ini semua udah abang tes semua. Kita ada alkoholnya semua. Ada semua. Kita tidak melanggar peraturan pemerintah. Ya 3M harusnya pelanggaran. Kalau pemerintah 3M, kalau abang 3P, pengobatan, pembersihan dan pemagaran. Itu untuk guna-guna saat ketelu. Kalau pemerintahan 3M, ya kan? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu semua. Walaupun kita nggak pakai masker, tapi sudah tes semua nih. Kalau ada bangko masuk ke atas. Borgol langsung ke atas, gitulah. Ya. Jadi, alhamdulillah, satu contoh kepada kita, janganlah kita sombong dan takabur. Ya mutakabir, yang hanya sombong Allah. Ya Allah. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Ukur yuk. Dan seperti itu. Kamu bayangkan, kalian bayangkan. Seorang Bang Romi dari Mekah, Jeddah, diisolasi di Kemayoran, balik lagi ke Demak, dari Demak ke Bandung kemari. Bayangkan. Bisa hadir di Demak. Dan sebelum berangkat pun, Bang Romi ada di sini. Pas ulang tahun ya? Enggak ya? Ulang tahun. Setelah ulang tahun apa? Milad. Resmian ya. Nah, fotonya ada. Foto abang ada di bawah.
Jadi itu. Sekarang alhamdulillah kita harus mencontoh pada beliau. Dengan ilmunya apa? Dulu abang bisa pergi haji tahun 94 haji posasi ongkos dikasih. 2013 umroh, 2020 umroh posasi ongkos dikasih di Januari. Dari mana abang bisa umroh haji? Dari sholawat. Bang Robi sholat umroh. Kita sholat Maulana ya Maulana. Ada lagi sholawat Kamilah dan sholat terus sholat. Demi Allah itu. Dan abang pernah merasakan pada saat haji 94 bersama Habib Lutfi Pekalongan. Beliau guru abang juga, dan beliau bertemu dengan guru abang Habib Abdullah bin Muhammad Al-Qos Susuklamen Bogor. Habib Lutfi Pekalongan. Ya. Kalau abang bohong nih, lumpuh abang nih, keluar abang lumpuh kalau abang bohong. Ini malam Jumat ya. Itu tahun 94. Subhanallah, dengan berkat sholawat, abang bisa berangkat. Umroh. Nah, dengan apa? Sama dengan memenuhi sholawat. Nah, cuma satu ya, abang mau tanya ini satunya, mau mengrogi. Ya, ini gelang ini dipakai nih, pakainya di Bang Oso, Pak. Yo, tuh, nih, ya, gelang Nagasarinya dipakai, Pak. Dibawa terus nih, belum nggak dapat balik. Kalau sini, nggak apa-apa ya. Yang penting pakai, ya. Jadi gelang Nagasari, yang siapa yang beli gelang Nagasari, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin. Ya, keberkahan dari mana? Dari aulia Allah. Aulia Allah siapa? Sunan Gunung Jati, Cirebon, atau Sarip Hidayah Allah, saya Sarip Allah, Cirebon. Gua bilangin tuh, saya nggak Pak, bohong. Nggak bohong, nggak Sarip. Nah, itu. Jadi alhamdulillah, barokah ya. Bisa berangkatkan umroh nih, gelang itu terbang umroh ya kan. Dari Habib nih, alhamdulillah. Oh, dari Habib nih. Nah, Selama di Nabawi di Masjidil Haram saya pakai terus sholat. Barokah. Jadi itulah ya, satu pelajaran buat kita bahwa tetap kita istiqomah dengan sholawat. Istiqomah. Jadi baik-baik sampai. Naik nih. Bukti bukan. Kamu? Bang Musti. Bangun sih. Ya udah naik kan. Naik. Di bawah kan coaching gitu. Enggak. Siapa yang mau bertanya silakan. Dan please, Bang. Hah? Please. Oke, naik aja. Namanya jangan pakai muacan nih. Kalau muacan begini, namanya begini. Betul. Bang, gimana penjelasan rajah di punggung atau di telapak tangan? Bang, gimana penjelasan rajah di punggung atau di telapak tangan? Nggak apa-apa. Rajanya pakai ditulis tangan, apa pakai spidol. Nggak masalah. Bagus, baik. Nggak masalah. Ya lanjut. Dan bang ini si bang Lusti mana? Tuh. Kayak aja lu.
Ini mah biasa saya pakai jingle mah benar bang. Oh, Ini mah sengaja cari. gimana tuh pakai pikir? Ya. Kalau Ini kan beli waktu ya. Kenapa ketika saya akan sholat pasti ada bisikan negatif agar saya berat untuk melakukan sholat? Biasa, gampang jawabannya. Jawabannya Allah menciptakan setan duluan daripada manusia. Ya. Pada saat setan disuruh sujud kepada Nabi Adam, setan nggak mau. Setan nggak mau. Singkat cerita kalau bahasa Betawi. Sehingga setan bersumpah kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, aku akan goda hambamu manusia sampai akhir kiamat akan aku goda siapapun orangnya. Jadi kalau pas kita sholat begini itu godaan setan. Caranya bagaimana? Ada caranya untuk menangkal setan itu ya. Jadi jangan heran. Nah, menangkal itu bagaimana? Tentu dengan zikir kepada Allah. Pada saat kita Allahu Akbar, kita ingatkan Allah dan kita lafazkan lafaz di hati kita Allah. Maka setan tidak akan masuk. Itu Chris, kita kedatangan tamu kehormatan Chris Biantoro ya, dari non Muslim, ya. Tapi jangan center ya. Jadi kedatangan non Muslim yang hadir di Majelis Talim ini, yang Islam, yang Kristen, Buddha, Hindu hadir di sini. Tuh ya, ini kalau abang nggak pilih guru. Walaupun anjing kehausan datang kemari, abang kasih minum, itu anjing. Walaupun itu najis. Sama seperti Syekh Adil Kafi. Nah, banyak saya. Main kita juga di sini aja biar semuanya sama apa sih? Tadi kelas cuma. yang di sini nih, yang botol itu digabungin. Oke. Begini pakai macan. Kalau buat macan ini ngambil ini bukan macan. Kalau macan oh. Kita mesti sabar. Orang salah ketahuan. Kita bagi begini nih. Yang salah ketahuan. Hati salah ketahuan. Orang yang salah kan. Nampak. Bang Haji, setelah nama Majelis Taklim Zikir At-Tidwan sudah terkenal, ada tujuan atau keinginan yang belum tercapai, Bang? Belum. Itu siapa yang nanya? Hah? Saya semua sendiri. Wartawan. Jadi gini, memang jujur demi Allah, ini malam Jumat ya, tadi hujan. Abang punya cita-cita yang belum tercapai. Ya. Cita-cita abang, satu, ingin mempunyai panti asuhan yatim. Kedua, rumah. Ketiga, masjid. Jadi ini panti asuhan yatim, ini rumah, ini masjid. Dan abang meninggalnya wafatnya di dalam masjid itu. Itu cita-cita abang. Tunggu abang umur 55 tahun. Sekarang abang umur abang 45. Berarti mesti 42 dibalik.
54. Berarti 1 tahun lagi abang harus mengubah. Itu setiap tahun. Rasulullah SAW wafat 63 tahun beliau. Jadi cita-cita abang, ini lagi hujan malam Jumat demi Allah Rasulullah, cita-cita abang seperti itu. Ingin punya panti asuhan anak yatim, bukan pesantren ya, panti asuhan anak yatim. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang cinta kepada anak yatim, maka dia dekat dengan aku, kata Rasulullah. Maka dia dekat dengan aku, kata Rasulullah, akhir zaman di akhirat nanti. Nah, kenapa abang pengen punya masjid dan wafat abang di dalam masjid itu? Kenapa? Gampang jawabannya. Seperti guru-guru abang, seperti wali-wali Allah, Habib Abdullah bin Muhsin Abbas, Habib Ali Al-Habsi, Wita, dan guru abang Habib Abdullah bin Muhammad Atos Bekasi. Beliau dimakamkan dekat masjid. Guru abang Wali Muhammad Yunus dekat masjid, ya, di lingkungan masjid. Kenapa? Ya mungkin mudah-mudahan insya Allah pada saat abang mau dipecut, mau disiksa sama malaikat, pas mau disiksa ada yang ziarahin, ada yang fatihain, ada yang nggak jadi malaikat nyiksa. Di situ itu rahasia di balik rahasia Allah. Makanya para aulia Allah meninggal itu di kuburnya biasanya dekat masjid. Kami masjid. Perhatikan semua. Nggak usah jauh-jauh deh luar Batam. Kami Muslim bin Abu Bakar dari luar Batam. Alhamdulillah. Habib Puncung, Kalibata, di mana? Ya? Masjid, Atap, Silvata. Alhamdulillah. Habib Umar bin Hud Al-Atos, Aulia Allah, di Condet Al-Hawi, banyak lagi Abdul Godir Al-Haddad, semua cita-cita abang seperti itu. Mungkin bisa dikabul, bisa enggak. Ya, yang mungkin abang mohon aja semua. Itu aja. Abang harus mengubah 1 tahun lagi, 55. Terus mengubah 1 tahun lagi, abang kalau bisa punya itu. Kalau nggak punya itu, udah abang berjuang lagi. Itu aja. Jadi kepada saudara Desmond yang bertanya, ya itulah jawaban abang. Setelah menikah, karir Bang Haji naik sampai membuat majelis taklim. Dari sini 3 bulan lagi. Bentar lagi. Dia berbuta. Jadi kayak orang mengambil jatah beras. Ya, Jadi gimana? diulang ya Bang Haji. Ya. Setelah menikah, karir Bang Haji naik sampai membuat majelis taklim. Siapa yang memberi nama dan sejak tahun berapa majelis taklim berdiri? Oh. Kalau dibilang semenjak abang menikah, terus cari abang naik, bukan itu. Bukan dari semenjak menikah yang menaikkan derajat abang, membangun dan lain-lain. Tapi hakikatnya Allah, bukan semenjak abang menikah. Hati-hati kata-katanya. Kalau semenjak abang menikah, berarti manusia yang menaikkan abang, istri. Tapi Allah hakikatnya. Oke, abang di dalam YouTube itu ada riwayat abang zaman dulu. Jadi tahun 80-85 abang mengajar silat Betawi, terus tenaga dalam, terus hikmah. 85 abang menikah. 85 abang menikah di Kampung Pulau Jatinegara, abang tinggal di Bukit Duri. Lalu tahun 85 itu abang terus langsung duduk kerja
sama Allah. Tahun 85 kerja sama ya. Lalu tahun 94 dari 85 94 ya, abang pergi haji kosasi, ongkos dikasih dengan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Tos, cucu dari Kabupaten Pambogo dan lain kawan-kawan kan. Berarti 2013 berarti. Nah, lalu 2000 tahun 95 sebelum abang berangkat haji, abang ngomong sama Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus Samsi Sumus di Tebet Timur. Bib, seandainya anda berangkat haji, kalau kabulkan, ane tahun pulang, ane membuka majlis taklim dan zikir aja juga. Mudah-mudahan itu kabul. Nah, abang berangkat haji tahun 90 itu dengan puasa. 3 malam puasa. Nggak keluar dari kamar. Puasa, sujud, nangis sama Allah. Ceritanya begini. Kata Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos di surah Fatihah. Ada gini. Wan, ente gak berangkat haji. Bib, Afwan, aneh duit gak ada. Di bank haji gak ada duit, Bib. Bagaimana anda mau berangkat haji? Kata beliau, cucu dari Kabupaten Pambogo. Masih ingat, sampai sekarang masih ingat. Ente bisa nolongin orang, ente bisa ngobatin orang, bisa apa? Kenapa diri ente sendiri ente gak bisa tolong untuk berangkat haji? Ini kaget. Makanya jangan jadi manusia seperti lilin, bisa nerangin orang tapi dirinya kebakar. Nah, abang ingat di situ. Iya juga ya. Iya betul. Ente kan bisa nolongin orang sampai hasan. Kenapa diri ente nggak bisa nolongin kepada Allah dan Rasulullah SAW? Diam itu. Nah, di situ subhanallah ada satu habaib Al-Habsi Cirebon. Beliau datang ke rumah. Kenanya waktu abang ziarah di Empang Bogor. Beliau bilang, datang ke rumah, minta tolong. Ada satu yang dia minta tolong. Kalau hasil, ente Ustaz mau minta apa? Ani nggak minta apa. Ani disuruh Habib Abdullah, kerasak Habib Abdullah bin Muhammad. Ani suruh haji, ani nggak 5 perak pun ani nggak punya duit. Oke Ustaz, ente tolongin aneh, hasil ente ada berangkatin haji. Bener Bib, salaman Bib. 3 hari 3 malam abang puasa, sujud sama Allah, nangis sama Allah untuk pergi haji. Umur abang waktu itu umur 28 tahun. 28 tahun. Wallahi. 94. Artinya singkat cerita itu hasillah hajatnya Al-Habib Muhammad Al-Habsi Cirebon. Hasil ini uang itu berangkat haji. Waktu haji pakai paspor hijau masih 4,5 juta. Bang setor ke Habib Abdullah duit 4,5 juta. Ada hebat RT, ada RT yang ngajarin, guru yang ngajarin gitu ya. Ini KTP, ini. Subhanallah, berangkat abang, kita singkatnya, dengan guru Al-Habib Ahmad, ada yang Abdullah, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Tos, Haji Yos, Haji Ade, almarhum, Fatihah. Ini pengacara aja dia. Haji Hotip, ketua notaris di Kelapa Gading. Mudah-mudahan beliau masih hidup ya. Hidup Fatihah. Dan itu orang-orang dekat abang. Satu pengajian di Habib Abdullah Kerasak di mana? Di Bekasi, Rawa Panjang. Yang masjidnya ada gambar Ka'bah. Kenapa abang ngomong kalau merem? Kalau merem ini supaya ingat, tenang. Kalau melek nggak ingat. Ingat nih, setan semua. Setan paling.
Orang-orang kan nggak lihat, ya ini Allah malaikat itu. Nah disitulah berangkatlah. Alhamdulillah Allah kabulin. Nah tadi jawabannya, oh abang sukses. Abang membuat majlis taklim dan zikir itu tahun 95 setelah pulang haji. Karena abang udah berjanji sama Habib Mustafa. Ya Habib Mustafa bin Abdul, kalau aneh jadi berangkat haji, pulang aneh mau buka majlis taklim dan zikir. Itu bubuk rumah abang, bubuk masukan kecil. Ya. Masukan kecil. Saksinya abang rumah abang kecil ada. Yang beliau masih hidup, Habib Soleh bin Usir. Habib Soleh bin Usir terus Kampung Pulau. Habib Ahmad bin Muhammad Altos. Matiin tuh bunyi handphone. Ya. Terus satu lagi buktinya itu Ahmad, Habib Soleh, ya ada beberapa yang memang jadi saksi di bukti pengajian apa. Nah sekarang ini dikembalikan lagi, izdah lagi oleh Allah kasih membuka majlis seperti ini. Cuman bedanya ini bagusan dikit. Kalau dulu gubuk, nah kalau nggak percaya tanya Rembo. Ini tanya Rembo. Cuma abang ini separuh tembok, separuh triplek. Ini tanya. Dia yang tahu. Kalau kebanjiran 2 meter. Itu tahun 85, 87. Sampai 2002, 2003, baru abang jadi pemburuan itu 2003 sampai 2007, aku jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Jadi apa tadi? Karena menikah, bukan karena menikah. Tapi hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya sholawat, dengan keberkahannya guru, dengan keberkahannya apa ilmu-ilmu lain-lain. Itu sudah. Apa lagi? Enggak. Tujuan Bang Haji membuat channel YouTube sampai dijuluki Bang Haji Cowboy, tolong ceritakan Bang. Ya. Simpel dan singkat dan gampang. Kalau dulu di pemburuan itu abang dipanggil Ustadz. Di pemburuan itu 2003 2007 dipanggil Ustadz. Ya. Sekarang kenapa abang nggak mau dipanggil Ustadz? Abang mendingan dipanggil Haji Ridwan Cowboy. Haji Cowboy rambut panjang. Ya. Dan dulu pemburuan. Sekarang kita ganti pemburu alam gaib Indonesia. Ya. Jadi tanya apa lagi? Dijuluki sampai Bang Haji Cowboy, tolong ceritakan Bang. Nah, jadi abang pengen tidak mau dijuluki sebagai ustadz atau kiai atau aki, ya, atau mbah atau eyang. Abang mau seperti orang biasa aja, kayak Bang Haji Omah Irama, Bang Haji Ridwan. Jadi ada keakraban. Satu. Kedua, kalau dipanggil ustadz, abang berat. Jujur, abang harus jujur. Dan dulu pun nggak pernah abang dipanggil ustadz. Dan tidak mau, memang tidak mau. Jauh itu tidak mau. Karena tanggung jawabnya, kiai, ustadz, itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang mendingan dipanggil Bang Haji aja Cowboy. Udah, karena Allah tidak melihat dari pakaian kita. Ya. Kalau dulu, kau sekarang ya, kalau kita naik kereta atau bis, orang pakai dasi, gantong, apa, tas depan, atau tukang copet. Jadi Allah tidak menilai seseorang itu dari pakaian, tapi Allah melihat seseorang itu dari hati dan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya itulah alasan abang. Ini abang dipanggil Bang Haji aja lah, Bang Ustaz dan Kiai dan Aki, pelaki ketuaan, eyang, Bang Haji aja, bahasa akrab, itu aja.
Sejak kapan sih Bang belajar ilmu agama? Oke. Jadi abang dulu memang bandel dan bandel, preman bandel. Abang belajar dulu sekolah pesantren di Asafiyah itu SMP. SMP abang dagang ganja, dalam narkoba, ganja, obat dan lain. Abang preman. Abang lebih preman, lebih gila dari Ustaz Jepri. Gurunya, ibunya Ustaz Jepri berguru dengan gurunya guru abang. Jadi, guru abang preman. Ya. Dan pokoknya hancur deh, hancur-hancuran. Abang pesantren di Asapia kami bandel. Tapi abang berguru lagi. Berguru santet, ya, Telu santet, abang belajar. Banten, Magelang, Banyuwangi, situ Bondowoso, Bali abang belajar. Belajar lagi ilmu hikmah, Banten, Sukabumi, Jakarta. Mungkin ada catatan 50 guru abang lebih. Di samping dalam ilmu kitab hikmah, Mambausul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'al Kubro, Hajinatul Asro, kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Dan itu abang belajar dengan guru lagi. Jadi perjuangan abang itu sekarang 37 tahun menjadi spiritual itu nggak main-main, nggak gampang. Mau makan besok aja, mau ngerokok aja ngutang pernah. Sampai abang telepon murid mau buka puasa ini nggak ada makan, nggak ada rokok. Abang telepon murid, abang mau buka puasa, abang nggak ada. Sampai lihat seperti itu. Jadi kalian yang belajar VIP sekarang ini enak. Enaknya dari mana? Dengan bayar mahar sedekah yayasan yang murah 1,5 juta, tapi kamu dapat ilmu yang gampang, yang bisa kamu jalanin dan bisa kamu buka praktek dan lain-lain. Kalau abang keliling 50 guru, duit habis ratusan juta, lahir dan batin, nggak gampang. Nah itulah perjuangan. Namanya doa usaha iman tawakal, duit DUIT, doa usaha iman sama SIM, sabar syukur ikhlas pasrah. Itu kunci. Pernah mau ngerampok abang? Pernah mau ngerampok. Saya nggak punya duit mau makan besok, mau ngerampok pernah. Tapi mau ngerampok abang sholat dulu. Ada orang mau ngerampok sholat dulu. Wow, abang jujur demi Allah, abang tuh pembalap jalanan. Ereking tahun 82, abang pakai Ereking 82. Warna hijau. Abang. Ninja 250 RR, Ninja 150 RR. Abang main itu di Gang Kelok kalau balap, bawa anak, tarik-tarik. Nah, di saat itu abang mau ngerampok toko emas, udah digambar sudah semua deh, plat nomor udah diganti udah semua deh, berdua sama murid. Tapi abang sholat dulu, udah hilang, udah ini setan udah masuk dalam, udah nggak pandang. Abang cuma mikirin kalau gue ketaat, kalau gue habis ngerampok, gue puasa 42 hari, polisi nggak bakal nangkep gue, nggak bakal bisa nangkep gue. Istilahnya seperti itu, sombong. Apa-apa. Dan sebelum abang merampok, itu abang sholat dulu. Sholat hajat, mohon sama Allah perlindungan apa semua. Nggak lama, dulu ruangan abang zikir itu cuma 1,5 kali 2, 1,5 kali 2 meter. Jadi segini. Jadi kalau lain pas ini begini nih ada pada depan. Itu diberi. Kalau abang bohong nih tanya Rainbow tuh. Nih, soto, Bob, berdiri Bob. Jadi kalau Rainbow ini
dari tahun 90, 92 ya, pokoknya 90-an ya. Jadi tahu rumah abang bagaimana. Kalau banjir 2 meter, ibu dulu tanjakan gang 1. Siapa yang nggak kenal abang begitu tanjakan gang 1? Tanya aja bang. Udah tuh. Akhirnya sholat hajat, apa mohon kepada Allah, minta perlindungan. Nggak taunya murid ketok itu. Bang, Assalamualaikum bang, ada tamu dari mana? Nggak tahu bang, ya udah suruh masuk. Bapak dari mana pak? Saya dari ini. Adalah orang Chinese. Bininya kabur. Bini kabur. Kenapa Pak? Bini saya kabur, bini saya minta. Oh iya, insya Allah saya bantu saya ini. Udah, dikasih amplop tuh. Dikasih amplop, udah. Pulang dia, abang buka. Tahun itu belum pergi haji. Belum pergi haji deh. Pas buka amplop itu 5.000 Pak. Tahun 91, 92 lah. Akhirnya beras aja masih 100 perak. Emas masih 12.000. 5.000 dikasih tahun. Banyak amat. Yaudah, ini banyak amat, nggak apa-apa. Ntar kalau balik bini saya kasih lagi. Oke, baik. Abang puasa apa mau malu kalau berhasil. Udah kasih duit. Akhirnya nggak jadi ngerampok, nggak jadi ngerampok. Lobet 2% powerbank mau ke bawah. Nah, terus yang nanyain siapa? Satu orang aja. Ngambil di mana? Tahu nggak ngambil powerbank ini? Kita sama Di tas. Di laci. Itu ada problem kita sistem. Laci papa. Tas sana buka. Tas buka. Tas sana. Powerbank semua laci papa. Tahu nggak ada tuh? Di atas. Buka. Ya, ada tuh. Yang ada mesti buka laci itu ada powerbank bawah. kabelnya dulu. Kabelnya beda. HP ini. Oh ya, ambil kabelnya. Nah terus nih, coba Pak Jaya ngambil, yang nanya siapa Mon? Pak Jaya ngambil, cabut tuh colokannya. Yang gede, colokan ini handphone ini. Ini kan handphone mahal, baru dikasih. Handphone mahal baru dikasih. Jadi lubangnya beda. Oh, tuh problem. Ambilnya dua-duanya kalau itu kurang paham. Tanya apa lagi? Jam 10. 3 jam. 3 jam. Hah? 3 jam. Kan tadi jam 10. 1, 2, 3, 4 jam, 4 jam. 3 jam setengah. Hah? Kan tadi jam 10 lewat. Sekarang kan jam setengah 2, 1, 2, 3 jam setengah. Belum sampai subuh. Yang bertanya, ayo. Ada yang tanya enggak? Nih, ada. Assalamualaikum Bang. Saya setiap hari Yang hadir di mana aja tuh, yang hadir siang yang hadir ada. Yang hadir ada enggak? Bacain dulu lagi. Assalamualaikum Bang. Yang paling gagah Dodi dari Bandung Bang. Dodi yang beli gelang. Paling gagah. Dia Jabar. Dia Kohar yang maha gagah Allah.
Yang maha hebat Allah, dan jago yang jago. Ya Dodi, ilmu sayang. Lampu kecilin kan. Lampu biji banyak ada juga. Ada yang itu pulang. Nanti besok ngobatin orang di Tangerang. Sian kalau selamat dulu kan dia udah ngetop. Jangan sirik, nggak boleh. Orang dalam baju aja di negara baju nggak sirik. Rezeki udah Allah ada. Pertemuannya tadi. Kalau ada yang siang, punya anak, ini begitu, kan? Ya. Oh, wilayahnya berbeda nanti aja. Makanya mau ngomong dulu biar hati jangan ada rasa. Malah kita satu tim duduk sono. Ya, Ya. saya mau tanya dari Purwakarta. Di tempat Bang Haji terima ijazah paket komplit jadi petir nggak? Saya pengen menguasainya. Kalau dia mau bingung, yang dia begini, cocok dulu. Insya Allah ada dengan mahar 1 juta. Ya, dengan mahar 1 juta langsung buka praktek. Oke. Nanti pakai yayasan abang. Lanjut, foto. Yang sana ini, mana belajar dua, hadir lah, berjati. Amazing. Berde kasih dah asal. Lagi. Saya setiap hari mengalami sakit kepala bagian belakang. Namun setiap saat berobat atau periksa selalu jawaban dokter tidak apa-apa. Oke. Saya sudah berobat berulang-ulang kali, namun tetap saja jawaban dokter hanya kurang istirahat. Saya mengalami sakitnya setiap hari sudah beberapa tahun ini. Dari mana? Tolong jawabannya Bang, siapa tahu Allah menjawab Dari doa mana? saya lewat pelantara Bang Haji Dari Ridwan. mana? Nggak disebutin dari mana. Ya, tolong yang mau bertanya sebutkan nama dan daerah tinggal. Sebutkan nama dan daerah tinggal. Oke. Sekarang Abang mau tanya dulu satu. Gigi kamu ada yang bolong nggak? Gigi. Kalau ada yang bolong, kamu tambal dulu. Kenapa? Di dalam ilmu kedokteran, kadang dokter juga nggak mengetahui ke situ. Terkadang ya. Karena gigi bolong ini larinya ke kuping ke saraf, sehingga sakit. Kenapa abang bisa ngomong seperti itu? Karena almarhum istri abang seperti itu. Tiap hari sakit kepala. Lagi masak buat pengajian, dulu pengajian malam Selasa abang. Karena guru abang malam Senin, tapi Abdullah keras itu malam Senin. Abang malam Selasa. Sekarang malam Jumat. Nah, itu gigi bolong, tambal dulu gigi. Oke, itu. Kalau itu sudah tambal, kamu masih pusing nggak? Nah, kalau kamu seorang perempuan, gampang. Laki, Edo. Kalau kamu laki, ya, kamu kalau udah pusing udah ini, kamu udah ini, nah, kamu kasih kabar abang. Ya. Nah, nanti itu guna-guna santet atau medis. Itu aja. Gigi dulu deh, coba deh. Giginya coba, tolong dilihat dulu ada yang bolong nggak. Nanti WhatsApp abang ya. WhatsApp abang 08128 94 kali 68. Itu aja. Ya. Jadi WhatsApp, ya WhatsApp, Bang, Assalamualaikum. Nama saya Bejo, tinggal di Bojongenyot. Berobat ini Bang, mau nanya ini gitu. Kadang-kadang orang nanya Assalamualaikum doang, siapa Assalamualaikum gitu. Jadi ada adab sopan santunnya untuk bertanya. Silakan, insya Allah Bang balas. Ya, lanjut. Kajian dua sudah selesai. Bang, bagaimana caranya kalau saya daftar jadi murid sedangkan saya orang Jepara, Jawa Tengah? Oke.
Demak, Surabaya, Nganjuk, Kalimantan, Sumatera, apa semua ada yang belajar dengan abang untuk belajar VIV ya, ada, maupun luar negeri ada. Bagaimana caranya? Nanti WhatsApp abang, nanti ada syaratnya, ya abang kirim ke kamu. Ya, mahar sedekah yayasan cuma 1,5 juta, cuma 1,5 juta untuk niat ibadah sedekah. Pahala dapat, ilmu dapat. Kalau dulu zaman abang pembunuhan itu 5 juta, 7 juta, 8 juta. Itu. Dan abang buka rahasia-rahasia sebagai menjadi spiritual. Dan kamu bisa buka praktek. Itu aja. Kalau kamu bisa buka praktek, udah. Bego berarti. Oke, lanjut. Bila hati merindu, wujud Ibu Pertiwi pucat pasi dengan suara sabar. Tiada kedustaan di antara kita. Apa maknanya, Bang? Ada yang jawab. Tiada dusta di antara kita. Iya. Tiada cinta kepada Allah. Tiada cinta kepada manusia. Cintanya satu kepada Allah dan Rasulullah. Cinta kepada manusia hanya kata hiasan, hanya kata bullshit. Bullshit. Tahu bahasa ini bullshit? Omong kosong. Omong kosong. Ini mau nanya apa sih ini? Jadi hanya kata hiasan. Kata pujangga Islam William Shakespeare, tiada cinta kepada manusia, cintanya satu kepada Allah dan Rasulullah. Kepada manusia hanya kasih dan sayang. Kenapa? Cinta manusia tidak ada yang sejati. Tidak ada yang sejati. Bohong semua, bullshit. Tapi cinta Allah kepada kita, itu yang sejati. Contoh gampang. Bini abang ini meninggal. Ya, satu, kedua meninggal. Bini abang dua kan. Meninggal. Bisa Fatihah. Jadi bini abang dua meninggal. Kalau kata syariat cinta sejati kepada istri. Nah, sekarang bini abang meninggal masuk kuburan, abang mau ikut masuk kuburan? Kan? Hah? Ya ada orang lagi. Paham ya? Jadi itu bahasa filsafat, bahasa tasawuf. Abang jawab, tiada cinta kepada manusia, cuma cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kepada manusia hanya kasih dan sayang, kasih dan sayang. Makanya abang masih zikir sama Allah, masih zikir sama Allah. Lepas ini hadiah mobil Pajero. Lepas ini hadiah mobil Pajero. Bukan abang sombong enggak. Kenapa? Kenapa abang masih zikir kepada Allah? Kalau abang lepas ini, yang bicara setan, masuk setan, setan masuk. Kalau udah setan masuk, hancur semua. Hampir sih. No, di belakang abang ada non-muslim agamanya Kristen. Yang belajar ilmu, beli gelang Nakasari, beli ilmu. Tapi abang tidak sebutkan namanya. Kalau abang ini videonya kamera kesonoin bro, itu artis, orang ganteng, gitu. Jadi tiada cinta kepada manusia, antara manusia. Barang siapa, kata Allah di dalam kitab Ihya Ulumuddin Tasawuf, barang siapa manusia mencintai kepada manusia melebihi cintanya kepada aku, kata Allah, orang itu syirik kepada aku. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Oh, aja lagi. Kagak. Ngerti nggak? Kan? Jadi gini,
abang orangnya yakin, berani, tegas. Jadi AABB. Islam itu tegas, bukan jahat, bukan teroris. Jadi abang nih ngomong nih kadang ya memang begini, ya mantan preman, mantan pinggir jalan, mantan setan, abang masih abang yang zolim, yang hina, fakir, pendosa di mata Allah, masih abang sampai detik ini masih. Jadi barang siapa dengerin ya. Barang siapa yang mencintai manusia kepada manusia, tapi cintanya melebihi kepada aku, kata Allah, berarti orang itu syirik kepada aku. Paham nggak, Mas? Jadi gini, gampangnya logikanya. Kita cinta banget sama janda. Karena dia berasa. Dia kata orang ini karena berasa. Cinta banget. Amalan gue cinta banget. Tapi sama Allah, dia ingkar, dia lupa. Syirik kamu. Ayo. Janda kamu, pacar kamu, yang cintai siapa? Allah. Allah. Cakep. Allah. Yang punya surga neraka, pacar kita apa Allah? Allah. Apa kita harus tunduk sama pacar kita? Apa sama Allah? Allah. Cakep jawabannya. Besok lupa lagi. Itu jawaban itu pertanyaan itu dalam. Kalau abang bahas lagi mutasawuf itu pertanyaan dalam. Nanti lagi. Ya. Jadi bisa jawab ya abang. Oke lanjut. Ya 3 menit lagi ya. Maaf bang, kan abang dulu suka ngeluh dan nyantet. Terus abang sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Saya cuma mau tahu, abang ke depannya fokus apa bang? Ya, memang dulu abang tukang santet, tukang teluh. Dan demi Allah abang tukang santet, tukang teluh. Sampai detik ini pun abang masih bisa teluh, santet demi Allah. Ini malam Jumat lagi hujan, masih bisa. Tapi abang tidak mau menggunakan. Sampai kapan abang? Jawabannya gampang doang, singkat padat jelas. Cita-cita abang pengen punya pesantren, punya panti asuhan anak yatim. Jadi kan kalau YouTube ini kita mati kan terus ngalir nih, ini Ustaz, ngalir terus. Jadi cita-cita abang pengen punya panti asuhan anak yatim, masjid, rumah, udah. Dan abang meninggalnya abang di dalam masjid itu, di kuburnya itu. Dan sudah ada yang mau beli, sudah ada yang mau ngasih, cuman lagi COVID jadi tertunda. Siapa orangnya? Itu rahasia di balik rahasia. Itu aja. Kalau ditanya cita-cita abang, itu doang sudah. Abang mati besok, yang penting jadi nggak masalah. Wallahi. Nah, batas umur abang 55 tahun. Sekarang abang umurnya 45. 45 dibalik. Jadi 5 tahun. Berarti 1 tahun abang harus mundur. Kalau itu tidak dapat, berarti abang masih panjang umur. Dikasih garansi sama Allah. Paham nggak? Dikasih garansi. Rasulullah Nabi Muhammad SAW wafat umur 63 tahun. Kita meninggal umur 70 tahun, dikasih garansi 7 tahun tuh sama Allah. Bonus. Kalau ditanya ke depannya abang bagaimana? Jawaban abang singkat doang, cuma 3. Punya panti asuhan anak yatim, masjid, rumah, udah selesai. Itu bekal kita di akhirat. Itu aja. Lagi.
2 menit lagi. Abang sarankan kepada murid-murid abang yang belajar VIP, kalau setiap malam Jumat, tolong kamu tidurnya lewat dari jam 12. Karena telur santet itu yang abang pelajari, datangnya pada saat jam 12 sampai jam 3 subuh. Ingat, satu. Kedua, asar masuk maghrib, maghrib masuk isya. Itu. Kalau bisa malam Jumat itu kamu lewat dari jam 12, setengah 12, setengah 1, jam 1. Itu pesan abang. Ya. Kalau abang malam Jumat tidurnya subuh sekali, always. Walaupun emang tidur di meja, kali tidur di meja. Wah, asal itu, hanya ngerjain tidur di meja. Kelamaan kayaknya. Bang. Kan ini. Nama Ahmad Cirebon. Ahmad Cirebon. Kenapa kalau lagi sholawatan punggung belakang selalu panas? Ya, itu gampang jawabannya. Jadi begini, sholawat dan ayat Allah itu karomahnya, maunahnya itu dahsyat, dahsyat banget. Alif, ba, ta, sa itu ada udah malaikat. Apalagi sholawat. Pada saat kamu baca sholawat, kamu berarti di badan kamu ada aura negatif yang tidak baik. Caranya bagaimana kamu hilangin? Gampang. Gampang. Baca astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata, tarik. Buang. Nah, itu sebagian kecil. Karena kamu nggak belajar VIP sama abang. Kalau belajar VIP sama abang, kamu kasih tahu semua. Saya tarik kita tendang. Kita bawa duit pulang. Begitu. Begitu. Jadi, kenapa kita baca selawat kok kita berat badan kita? Kenapa? Karena di badan kita ada aura negatif. Yang kita baca selawat dengan ayat Allah, minnan pasti kayak listrik berat. Berat. Paham ya? Jadi kamu harus belajar. Ya. Jadi belajar VIP sama abang. Ya. Belajar VIP sama abang, jadilah spiritual paranormal untuk dirimu sendiri, keluargamu, dan orang lain. Jangan kamu mati konyol. Sekarang ini dukun lagi diserang terus. Wah, dukun. Dendam. Dukun dendam. Emang dia kagak dendam? Emang disangka dukun kagak punya murid? Punya murid, punya anak. Bapak gue digini, gue gak terima. Enggak. Nah, akhirnya dia juga nyantet orang. Nah, abang mengobati yang kena santet dan melawan dukun santet secara jarak jauh. Kamu lihat di YouTube abang yang di ritual di Zuhur, abang hantem dukun santet itu jarak jauh. Oh, emang bisa bang? Ya bisa lah. Emang Allah bego? Emang Allah buta? Tuh, kata Bang Robi, ilmu Allah tiada batas dan tiada ujungnya. Apalagi sholawat tiada batas. Itu. Nah, makanya kalau belajar VIP sama abang, belajar jadi spiritual untuk melawan. Abang jadikan spiritual untuk melawan dan mengobati orang lain yang sakit. Bang, saya Muhammad Reski dari Goa, Makassar. Sudah transfer malam Jumat, buktinya sudah saya kirim ke WA Bang. Oh, ya. Ya, terima kasih. Kamu kirim nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor handphone. Besok abang kirim sertifikat dan semua videonya dan lain-lain. Nanti video call dengan abang. Ya, ada 4 orang lagi yang belum mau video call, Malaysia, Gresik, apa? Oh, kita video call.
ketemu langsung abang-abang yang ngajar. Itu ya. Terima kasih. Semoga berkah. Semoga kamu ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Oke. Ya. Itu Instagram nggak ada yang nanya. Ya, karena kamu malas, kamu baca malas, jadi nggak ada yang nanya. Ya, karena kamu kejauhan. Itu saja. Ya, yang penjelasan abang ini udah jam 10, 1, 2, 3, 4 jam. Ya, abang live karena untuk ya sebenarnya tadi mau sebentar, tapi kedatangan Bang Romi tamu kehormatan pulang dari umroh kita lanjut. Ya, mudah-mudahan menjadikan barokah di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan doa. Ya, doa ini dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri ya. Walaupun sedikit, kita Ustaz untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukakanlah pintu untuk yang hadir di ini majlis dan yang menonton ini live serta yang belajar ilmu VIP. Bukakanlah untuk kami semua pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu nikmat-Mu ya Allah, pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah, pintu-pintu kekuatan-Mu ya Allah, pintu-pintu cinta sejati-Mu ya Allah, pintu-pintu kasih sayang-Mu ya Allah, pintu-pintu rezeki-Mu ya Allah, pintu-pintu ilmu-Mu ya Allah, pintu-pintu ampunan-Mu ya Allah, dan pintu-pintu surga-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Ya, alhamdulillah kita selesai tadi zikir, tahlil, tahmid, tawasul, dan sholawat, dan juga doa dari Bang Romi yang pulang umroh. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurang lebihnya Bang mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembulang gaib solusi masalah Anda. Menistahil dan zikir hari duluan. Allahu Akbar.